Bab 991, Pembunuhan. Ledakan, riak yang luar biasa kuat menyebar ke seluruh area. Energi panas terik yang terkandung di dalam kuali sangat berkurang pada saat ini. Ini karena tekanan yang diciptakan oleh dua simbol leluhur yang agung. Lindong berdiri di udara sementara lubang hitam berputar di atas kepalanya. Di atasnya ada awan petir yang bergemuruh. Guntur yang mengerikan bergemuruh dan bergema, menyebabkan hati dan jiwa seseorang bergetar. Melahap simbol leluhur petir. Ekspresi trio Huo Yuan terpelintir saat mereka melihat dua simbol leluhur yang memancarkan fluktuasi kuno, luas, dan perkasa di langit. Mereka tidak bisa menahan ketakutan ketika mereka melolong, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki dua simbol leluhur? Trio Huo Yuan tidak bisa disalahkan karena kehilangan diri mereka sendiri karena ketakutan mereka. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Jika orang biasa ingin mendapatkan salah satunya, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak ketika dia dewasa. Misalnya, Mo Luo mengendalikan simbol leluhur berkobar dan saat ini adalah penguasa laut setan caotik yang tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Justru karena simbol leluhur itu langka dan kuat, emosi di dalam hati trio Huo Yuan bergejolak seperti gelombang laut liar ketika mereka melihat Lindong memiliki dua simbol leluhur. Lindong menunduk. Pada saat ini, warna hitam pekat muncul di salah satu matanya. Cahaya hitam berputar di dalamnya seperti lubang hitam yang bahkan bisa menelan pandangan seseorang. Mata lainnya seterang perak, petir menyambar di dalamnya, dan itu tampak seperti dunia petir yang terus berubah. Mata hitam dan perak diam-diam menatap ekspresi terdistorsi dari trio Huo Yuan. Di bawah perhatian tatapan datarnya, trio Huo Yuan merasa kulit kepala mereka mati rasa sementara ketakutan di dalam hati mereka melonjak seperti gelombang banjir. Mereka sangat menyadari bagaimana simbol leluhur mampu menahan Yimo. Saat ini, Lindong, yang menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur, jelas dapat dengan mudah membunuh mereka. Meninggalkan, mata Huo Yuan berkilat dan berteriak dengan tegas. Meskipun kekuatan mereka bertiga jauh melebihi kekuatan Lindong, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa jika Lindong benar-benar menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Duo Lilei mengungkapkan ekspresi ketakutan setelah mendengar tangisan Huo Yuan. Tubuh mereka bergerak dengan niat untuk berpisah. Karena saya telah mengekspos simbol leluhur, bagaimana mungkin saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Lindong melihat ketiganya yang ingin melarikan diri dan hanya tersenyum tipis. Lindong bahkan tidak berani menggunakan kekuatan simbol leluhur ketika dia didorong ke keadaan seperti itu oleh 3 sekte besar dari gerbang Yuan saat itu. Salah satu alasannya adalah karena dia mengerti kesenjangan besar di antara mereka bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh simbol leluhur yang melahap. Yang kedua adalah bahwa Lindong tidak ingin mengekspos masalah dia memiliki simbol leluhur yang melahap. Jika tidak, jika berita itu menyebar, Lindong akan menjadi sasaran banyak orang bahkan di laut setan caotik ini. Alasan bahwa Lindong sekarang telah mengekspos dua simbol leluhur yang agung itu secara alami karena dia memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh trio Huo Yuan. Kalau tidak, jika berita menyebar, dia benar-benar akan menarik masalah yang sangat besar. Melahap simbol leluhur, melahap rantai. Tangan ramping Lindong diperpanjang. Tiba-tiba mengepal saat suara datar dipancarkan dari dalam mulutnya. Menabrak. Setelah suaranya terdengar, orang hanya bisa menyaksikan benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari lubang hitam yang berputar di langit. Cahaya hitam berkumpul bersama, berubah menjadi banyak rantai hitam. Devouring power dengan cepat melonjak dari rantai. Energi apapun yang bersentuhan dengan rantai akan ditelan dengan paksa untuk memperkuat diri mereka sendiri. Rantai hitam melesat ke segala arah. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga agak menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul di atas trio Huo Yuan. Setelah itu, mereka dengan kejam menusuk ke tanah. Astaga, sosok menyedihkan dari trio Huo Yuan buru-buru menghindari rantai hitam yang dibentuk oleh Devouring Power. Kekuatan Devouring dari rantai menyebabkan mereka merasa sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan simbol leluhur sangat menahan Yimoki. Ketiganya jelas telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Namun, kecepatan di mana rantai yang melahap itu mengejar bahkan lebih cepat. Dalam waktu singkat, jejak darah mulai muncul pada mereka bertiga. Hal ini menyebabkan mereka tampak relatif sengsara. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat ia melihat trio Huo Yuan,
yang telah menjadi agak sengsara di bawah serangan oleh rantai melahap yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dirinya saat ini tidak mungkin mencapai tingkat penguasaan Moluo atas simbol leluhur berkobar di mana dia bisa membakar langit dan mendidihkan laut, tidak terlalu merepotkan bagi Lin Dong untuk berurusan dengan trio Huo Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan simbol leluhur. Namun, Lin Dong di masa lalu tidak berani menggunakannya begitu saja. Menelan pusaran penjara, segel tangan Lin Dong tiba-tiba berubah dan rantai yang melahap melewati trio Huo Yuan tiba-tiba membeku. Cahaya hitam menyebar, langsung berubah menjadi lubang hitam yang berputar-putar. Kekuatan devouring powerful muncul dari dalam diri mereka, membentuk medan magnet melahap yang relatif aneh. Trio Huo Yuan berada di pusatnya. Tubuh mereka benar-benar berhenti karena kekuatan devouring yang datang dari segala arah. Situasi trio saat ini cukup lucu. Ratusan pusaran lubang hitam mengelilingi mereka. Saat lubang hitam berputar, devouring power tersebar ke segala arah. Itu seperti penjara yang menahan mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Sial, adegan aneh ini menyebabkan ekspresi trio Huo Yuan berubah drastis. Namun, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan kekuatan Yuan mereka, tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi Lin Dong acuh tak acuh saat ia melihat trio sekarang terkendali. Dengan mengepalkan tangannya, simbol leluhur petir di dalamnya tiba-tiba naik ke udara. Setelah itu, ia bergegas ke awan petir di langit. Gemuruh, awan petir mulai bergolak liar setelah simbol leluhur petir menembak ke dalamnya. Guntur gemuruh yang mengerikan menyebar sambil disertai dengan fluktuasi yang menakutkan. Penghakiman kilat, cahaya petir di mata kanan Lin Dong tiba-tiba meningkat. Suaranya yang sedingin es seperti penghakiman makhluk surgawi saat itu bergema di seluruh area. Ledakan, halilintar berkumpul di dalam awan petir saat suara sedingin es Lin Dong bergema. Selanjutnya, tombak petir Titanic perlahan terungkap dari dalam awan petir seperti senjata yang bisa menghancurkan dunia. Segera setelah itu menembak langsung ke trio Huo Yuan. Bang bang bang, tombak petir sedingin es bersiul melewati tanah saat tanah di bawah terbelah pada saat ini. Trio Huo Yuan memiliki wajah ketakutan saat mereka melihat tombak petir yang membesar dengan cepat tanpa harapan. Mereka bisa merasakan aroma kematian yang kaya darinya. Bang! Tubuh Li Lei pertama kali disambar tombak petir. Kengerian di wajahnya baru saja muncul sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, tubuhnya meledak dengan bang. Cahaya hitam menyebar. Tangisan menyedihkan Li Lei dengan cepat menghilang di tengah cahaya petir yang menyebar dan kekuatan pemakan. Chen Ling segera mengikuti setelah Li Lei dihancurkan dalam sekejap. Tombak petir sedingin es itu mirip dengan tombak penghakiman dewa petir yang membawa kematian bagi mereka. Lin Dong, kamu memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Cepat atau lambat, kamu akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Huo Yuan meraung, matanya masih mengandung kengerian yang kaya. Wajah Lin Dong tidak memiliki emosi apapun. Tangannya perlahan diayunkan ke bawah dan tombak petir dengan kejam menembus tubuh Huo Yuan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Huo Yuan berlumuran darah. Kulitnya telah terbelah, memperlihatkan garis-garis berdarah saat dia meraung dengan gila. Tiba-tiba, kepalanya meledak dan riak unik muncul. Lin Dong, dia memiliki. Riak unik itu sangat aneh. Begitu muncul, ia membawa sepotong roh Yuan Huo Yuan dan berusaha menembus ruang untuk melarikan diri. Bang! Namun, riak itu baru saja akan membelah ruang dan melarikan diri ketika petir besar 1000 kaki tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabraknya. Jejak Yuan Spirit dari Huo Yuan juga telah benar-benar hancur. Pesan roh Yuan yang ditempatkan di atasnya juga dihancurkan. Desir, roh Yuan Huo Yuan dihancurkan, tetapi riak unik itu tidak hilang. Itu terus membawa pesan yang belum selesai dari Huo Yuan saat menembus ruang dan dengan cepat menghilang. Lin Dong mengerutkan kening saat dia melihat riak yang telah lolos. Dia sadar bahwa itu adalah metode pengiriman pesan tertentu. Namun, dia tidak tahu apakah Huo Yuan mengirim pesan ke gerbang Yuan atau Yimo itu. Untungnya, Huo Yuan hanya bisa mengirimkan pesan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Lin Dong menghela napas dalam-dalam saat cahaya hitam dan cahaya kilat di matanya mulai menghilang. Kelelahan dengan cepat naik dalam dirinya tetapi dengan cepat ditekan dengan paksa. Jelas, menggunakan dua simbol leluhur yang hebat sangat melelahkan bagi Lin Dong saat ini. Desir-desir. Lin Dong melambaikan tangannya dan dua simbol leluhur yang agung sekali lagi kembali ke istana Niwannya.
Dia dengan dingin melihat ke ruang yang sekarang kosong di bawah. Hasil dia menggunakan dua simbol leluhur yang hebat kali ini memuaskan. Generasi sebelumnya dari gerbang Yuan, tiga raja kecil akhirnya mati di tangan Lindong, sama seperti trio Yuan Chang. Kemungkinan keributan besar lainnya akan terjadi jika berita ini menyebar ke wilayah Suan Timur. Bab 992 ditangani. Banyak sosok melayang di langit di atas pulau petir langit. Ada juga banyak sosok di pegunungan sekitarnya dan pohon-pohon besar. Saat ini, mata mereka semua terkunci pada kuali merah besar, duduk dengan tenang di langit di depan mereka. Gelombang demi gelombang riak energi yang agung dan panas terus terpancar keluar dari dalamnya. Setengah jam telah berlalu sejak Lindong dan trio Huo Yuan memasuki Burning Sky Cauldron. Namun, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan kuali. Ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang yang hadir. Mereka benar-benar ingin mencari tahu siapa yang menang dalam pertarungan ini. Sudah lama sekali, namun, pemenangnya belum diputuskan. Pria parubaya dari Mysterious Sky Hall sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap Burning Sky Cauldron sebelum dia berkata dengan lembut. Trio dari gerbang Yuan sangat kuat. Kemungkinan mereka telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika ini adalah pertarungan satu lawan satu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengalahkan siapapun dari mereka. Pakar tahap kematian mendalam awal lainnya perlahan berkata. Saat ini, mereka bertiga telah bergabung. Meskipun Lindong sangat kuat, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Jika kita telah bergabung dengan mereka, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menghabisi Lindong. Pria parubaya itu melirik Liu Xiangxuan di sampingnya. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa dia menghentikan mereka sebelumnya. Meskipun Liu Xiangxuan tidak menjawab setelah mendengar kata-kata mereka, bibir merahnya sedikit melengkung. Dia juga menyadari bahwa trio dari gerbang Yuan adalah individu yang luar biasa. Namun, indranya yang tajam mendeteksi bahaya yang mengebor jauh ke dalam tulangnya, memancar dari tubuh Lindong. Sensasi berbahaya ini menyebabkan rasa dingin samar-samar muncul di hatinya. Dia tidak menyadari sumber pasti dari mana sensasi ini berasal. Namun, dia sangat percaya diri dengan intuisinya. Justru alasan inilah mengapa dia memilih untuk masuk dan menghentikan aula langit misterius dari menyerang Lindong pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, Liu Xiangxuan tidak membantah saat dia ditanyai oleh pria parubaya itu. Dia sadar bahwa hasilnya akan segera muncul. Bersenandung, The Burning Sky Cauldron yang mengambang di langit, yang telah lama sunyi, akhirnya mengeluarkan suara dengungan sementara mata cantik Liu Xiangxuan berkedip dengan lembut. Cahaya merah tua menyapu darinya sebelum banyak pasang mata di pulau itu langsung berputar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kecemasan. Sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari dalam Burning Sky Cauldron di bawah banyak pasang mata yang bersemangat. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok kurus di depan pandangan mereka. Semua mata tertuju pada sosok itu. Pemuda itu memiliki tubuh yang tinggi dan sedikit kurus. Wajah mudanya tidak memiliki aura yang terlalu tajam. Namun, kemunculan pria berpenampilan biasa inilah yang membuat semua orang tercengang. Lindong, jejak keterkejutan diam-diam keluar dari banyak pasang mata. Semua orang tahu apa yang terjadi setelah menyaksikan pemuda ini muncul tanpa cedera. Kakak Lindong, Mu Lingshan, yang sedikit tidak sabar menunggu, mengungkapkan kegembiraan di matanya yang besar setelah dia melihat Lindong muncul. Dia dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, dia melirik Burning Sky Cauldron dengan cara yang agak tercengang dan bertanya, di mana mereka bertiga. Aku sudah berurusan dengan mereka. Lindong menyeringai. Senyumnya tampak lembut, tetapi kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan atmosfer di Pulau Petir Langit menjadi padat. Beberapa suara menelan terus-menerus terdengar. Hasil ini jelas melebihi harapan semua orang. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan trio Huo Yuan. Sebenarnya, mereka bertiga pasti lebih kuat dari dua sesepuh dari Gerbang Sembilan Tenang. Menurut pendapat mereka, terlepas dari seberapa kuat Lindong, dia hanya akan mampu memaksakan hasil imbang melawan trio Huo Yuan. Adapun membunuh mereka, itu hampir tidak mungkin. Namun, skenario yang tampaknya mustahil ini saat ini terjadi di depan mereka. Kejutan yang ditimbulkannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pulau Petir Langit benar-benar sunyi. Orang-orang itu, yang awalnya menargetkan harta di tangan Lindong, akhirnya mulai menekan keserakahan di hati mereka saat mereka menatap senyum yang tampaknya lembut dari pemuda itu. Meskipun para ahli yang hadir di tempat ini cukup terampil,
Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang di depan orang yang kejam ini, yang berhasil membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam awal dalam waktu setengah hari. Pakar parubaya dari Aula Langit Misterius juga memiliki ekspresi terkejut saat dia melihat pemuda itu. Setengah saat kemudian, semburat ketakutan muncul dari dalam matanya. Apakah kamu masih meragukan kata-kataku sekarang? Berdiri di sampingnya, Liu Xiangxuan dengan lembut menghirup udara saat ini. Dadanya yang besar naik turun saat dia berbicara dengan suara samar. Mulut pria parubaya itu agak kering. Segera, dia menoleh dan bertukar pandang dengan ahli tahap kematian mendalam awal lainnya. Mereka berdua bisa melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan dari mata pihak lain. Mereka adalah 3 puncak ahli tahap kematian mendalam awal, jika ketiganya bergabung, kemungkinan mereka bahkan bisa menyaingi ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Namun, mereka semua benar-benar dibunuh oleh Lindong, yang hanya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Teknik mengerikan apa yang dia gunakan? Kita harus menghindari memprovokasi Lindong di masa depan. Liu Xiangxuan berkata dengan lembut. Pria parubaya itu mengangguk dengan susah payah. Mengingat kekuatan bertarung yang Lindong tunjukkan, bahkan beberapa ahli generasi yang lebih tua akan kesulitan menandingi dia. Sepertinya dengan kemampuannya, dia adalah eksistensi seperti iblis yang pasti bisa menandingi atau bahkan melampaui 10 individu teratas dalam daftar pemula chaotic dimensi. Jika tidak mungkin untuk melenyapkan seseorang dengan potensi seperti itu, menjadikannya sebagai kenalanmu jelas lebih baik daripada menjadikannya sebagai musuhmu. Melayang di langit, Lindong melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, kuali langit yang terbakar berubah menjadi lampu merah terang dan bergegas ke tubuhnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak ahli di Pulau Petir Langit. Para ahli itu tidak berani bertukar pandang dengannya di hadapan matanya yang tenang. Semua mata mereka berkedip saat mereka buru-buru membuang muka. Semuanya, apakah masih ada orang lain yang ingin bertarung denganku? Lindong tertawa sambil bertanya dengan tenang. Beberapa ahli tertawa kering setelah mendengar ini. Keserakahan di mata mereka dengan bijak ditekan oleh mereka. Setelah menyaksikan teknik mengejutkan yang ditunjukkan Lindong, mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda di depan mereka ini, yang mereka pikir dapat dengan mudah mereka tangani, adalah seseorang yang jauh di luar kendali mereka. Lindong perlahan menurunkan tangannya setelah menyaksikan skenario ini. Sepertinya pencegahan yang dia buat sebelumnya sudah cukup. Ini adalah apa yang dia inginkan. Kalau tidak, bahkan dirinya saat ini hanya bisa mundur dan bersembunyi ketika berhadapan dengan begitu banyak lawan. Haha, Saudara Lindong benar-benar mengejutkan. Jika Aula Langit Misterius kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun sebelumnya, saya harap Anda akan memaafkan kami. Seekor burung seperti tawa halus yang indah menyebar dari bawah. Setelah itu, Liu Xiangxuan memimpin sekelompok orang dari Aula Langit Misterius dan naik ke udara. Dia tersenyum dan berbicara dengan manis ke arah Lindong. Liu Xiangxuan memiliki penampilan yang sangat cantik dan kerutan serta senyumnya memiliki godaan yang mengejutkan. Bersamaan dengan senyumnya, kemungkinan besar kemarahan di dalam hati seorang pria akan menghilang dengan tenang. Lindong melirik Liu Xiangxuan. Jantungnya benar-benar berdetak kencang karena kecantikannya. Segera, dia berbicara dengan senyum tipis. Mengapa Nona Liu berkata begitu? Saya bukan orang yang berpikiran sempit. Insiden sebelumnya semua hanya kesalahpahaman. Tidak apa-apa sekarang karena mereka telah diselesaikan. Petik 2. Meskipun penampilan Liu Xiangxuan cukup luar biasa, itu masih tidak cukup untuk mempengaruhi karakter tegas Lindong. Namun, Lindong tidak ingin menyinggung faksi besar seperti Aula Langit Misterius. Oleh karena itu, dia secara alami senang mengubur dendam mereka sambil tersenyum. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Liu Xiangxuan adalah orang yang sangat sensitif dan dia bisa mendeteksi nada acuh tak acuh Lindong. Dia dengan cepat menyadari bahwa tindakannya sebelumnya telah meninggalkan kesan buruk dan sepertinya agak sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Dia merasa agak tidak berdaya dalam menghadapi ini. Namun, sebagai wanita diplomatis dan cerdas, dia secara alami tidak menginginkan hubungan yang buruk di antara mereka. Oleh karena itu, dia dengan cepat tertawa dan berkata, kekuatan saudara Lindong telah meningkat. Anda kemungkinan besar dapat masuk ke dalam 10 peringkat teratas dalam daftar pemula chaotic dimensi. Kemungkinan Anda akan mencapai hasil yang solid jika Anda bergabung dengan kompetisi kilat yang diadakan oleh Flame Divine Hall.
Petik 2. Aula Surgawi Api, Kompetisi Kilat. Mata Lindong menyipit setelah mendengar dua istilah ini. Haha, ini adalah kompetisi seni bela diri besar yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall. Itu telah menyebabkan keributan besar di Laut Setan Chaotic. Dikabarkan bahwa sang juara akan bisa mendapatkan simbol leluhur petir. Lindong mengerutkan kening. Dia mengingat apa yang disebutkan Moluo saat itu dan tiba-tiba mengerti. Ini mungkin bagian dari rencana yang terakhir. Adapun yang disebut simbol leluhur Thunderbolt, Lindong secara alami tahu bahwa itu adalah palsu yang dibuat dari kekuatan esensi simbol leluhur Thunderbolt. Bagaimanapun, simbol leluhur Thunderbolt yang asli diam-diam duduk di dalam tubuhnya. Jika saudara Lindong tertarik, kamu bisa pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Ada desas-desus bahwa 10 individu teratas dalam daftar rookie dari Chaotic Dimensi semuanya menuju ke sana untuk kompetisi ini. Kemungkinan akan ada pertarungan hebat yang akan mengguncang seluruh Chaotic Dimensi. Aku akan pergi dan melihat-lihat jika aku punya waktu. Lindong mengangguk dengan cara yang acuh tak acuh. Liu Xiangxuan tahu bahwa dia seharusnya tidak terus berbicara dengan Lindong lama setelah menyaksikan sikap acuh tak acuhnya. Dia terus mengobrol dengannya sebentar sebelum membawa orang-orangnya pergi. Para ahli lain di Pulau Petir Langit juga pergi satu demi satu setelah mereka melakukannya. Saat Lindong mengamati kerumunan perlahan meninggalkan Pulau Petir Langit yang bising, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Masalah di sini akhirnya telah ditangani. Kakak Lindong, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mu Lingshan tersenyum bertanya. Lindong tersenyum dan menarik kuncir lucu gadis kecil itu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Mata hitamnya yang gelap memiliki kilatan petir di atasnya. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia menyadari rencana Moluo. Oleh karena itu, dia tahu bahwa selanjutnya, wilayah Laut Api pasti akan menjadi wilayah yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah Laut Kekacauan. Berita tentang simbol leluhur Thunderbolt pasti akan menarik semua jenis orang. Tidak hanya berbagai ahli yang akan bergegas, tetapi juga Yimo yang tersembunyi di dunia ini. Bagaimanapun, untuk acara besar seperti itu, dia harus pergi dan melihatnya. Bab 993, Terpesona. Wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Sekte besar itu masih semegah sebelumnya. Tinggi dan dikelilingi oleh awan, suasananya megah dan megah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan melayang di udara saat suara angin kencang naik dan turun. Ada aula besar jauh di dalam Gerbang Yuan. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di dalam aula. Mereka adalah jejak roh Yuan yang ditinggalkan oleh murid elit Gerbang Yuan. Melalui jejak Yuan Spirit ini, Gerbang Yuan dapat mengetahui apakah murid-murid elit ini hidup atau mati. Aula besar ini juga dijaga ketat oleh Gerbang Yuan. Ada murid yang terus-menerus menjaga tempat ini dan yang tugasnya adalah mengamati berbagai perubahan jejak roh Yuan. Ada 3 kelompok cahaya keemasan mengambang di dekat pusat aula besar. Riak yang dipancarkan dari dalam cukup kuat. Jelas, pemilik jejak Yuan Spirit ini cukup kuat. Beberapa murid Gerbang Yuan perlahan-lahan berjalan di dalam aula saat mereka mengamati jejak Yuan Spirit itu. Tiba-tiba, mereka berhenti. Mereka mengangkat kepala mereka dengan agak ragu dan melihat ketiga kelompok cahaya keemasan itu. Segera setelah itu, jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa retakan kecil benar-benar muncul di ketiga gugus cahaya keemasan itu. Bang! 3 kelompok cahaya keemasan tiba-tiba meledak di depan para murid ini. Pada saat yang sama, suara panik yang dipenuhi ketakutan terdengar. Lindong, Lindong, dia memiliki. Suara ketakutan itu tiba-tiba berhenti. Namun, suara teror dan keputusasaan yang terkandung di dalamnya menyebabkan murid-murid Gerbang Yuan di aula itu dengan cepat menjadi pucat. Itu adalah jejak Yuan Spirit yang ditinggalkan oleh trio senior Huo Yuan. Cepat, pergi dan beritahu ketua. Aula yang sunyi dengan cepat menjadi kacau. Banyak murid terhuyung-huyung dan berbalik sebelum mereka kemudian bergegas keluar. Setelah beberapa murid pergi, kepanikan yang aneh dan tidak diketahui terus berlanjut di dalam aula. Murid Gerbang Yuan yang tersisa saling berhadapan dengan ekspresi redup dan tidak pasti. Apakah pesan Yuan Spirit sebelumnya menyebutkan Lindong? Lindong yang mana? Jangan bilang bahwa itu adalah orang yang sama dari Sekte Dao setahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Aku khawatir itu kemungkinan besar mengacu pada orang itu. Astaga, ini baru setahun.
Bagaimana mungkin dia cocok dengan kelompok senior Huo Yuan? Berdasarkan apa yang saya ketahui, kelompok senior Huo Yuan telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Ini cukup bagi mereka untuk mengambil posisi sebagai penatua di sekte kita. Petik 2. Banyak bisikan diam-diam menyebar di dalam aula. Mata para murid gerbang Yuan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda ini, yang mereka kejar seperti gelandangan tersesat setahun yang lalu, tidak hanya masih hidup tetapi juga tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong, dia punya. 3 sosok duduk di puncak gunung, jauh di dalam gerbang Yuan. Ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi. Yuan power yang besar dan perkasa bergejolak saat mereka bernafas. Bahkan samar-samar disertai dengan suara guntur. Di dalam gerbang Yuan, siapa lagi selain 3 kepala raksasa yang bisa memiliki aura yang begitu kuat? Saat ini, 3 hegemon gerbang Yuan mengenakan ekspresi muram saat mereka mengamati cahaya keemasan lemah melayang di depan mereka. Suara ketakutan itu terus-menerus diulang. Itu memang suara Huo Yuan, dari kelihatannya, Yuan spiritnya telah benar-benar hancur. Ren Yuanzi menurunkan matanya dan berbicara dengan lemah. Bocah kecil bernama Lindong itu, masih hidup. Di Yuanzi perlahan berkata, suaranya mengandung beberapa keraguan, dia telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam 1 tahun. Trio Huo Yuan adalah ahli tahap kematian mendalam puncak dan ada benih iblis di dalam tubuh mereka. Bahkan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut tidak dapat menangani mereka jika mereka bergabung. Lindong itu, apakah dia benar-benar melakukannya? Bocah itu bukan individu biasa. Duduk di antara mereka, Tian Yuanzi perlahan membuka matanya. Matanya yang dalam dan cekung memiliki ekspresi yang tidak jelas melintas di matanya. Hilangnya trio Huo Yuan tidak penting. Namun, ada benih iblis di dalam tubuh mereka. Jika orang lain mengetahuinya, itu akan membawa banyak masalah bagi kita. Petik 2. Saat ini, ada ahli tingkat puncak di dunia ini yang mulai memperhatikan Yimo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ren Yuanzi menyipitkan matanya sementara cahaya hitam melintas di matanya. Mulai rencananya, Tian Yuanzi merenung sejenak dan menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, apakah kita akan meneruskan rencana kita? Dalam hal ini, wilayah Suan Timur akan menjadi sangat hidup. Tempat ini sudah terlalu lama sepi selama 1000 tahun terakhir. Di Yuanzi tertawa pelan. Bayi Tian Yuanzi seperti wajah cerah juga mengungkapkan senyum lembut. Namun, senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Situasi saat ini, di mana wilayah Suan Timur didominasi oleh beberapa faksi yang sama kuatnya, akan berakhir. Gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya raja. Tentu saja, ambisi kami tidak akan berhenti di sini. Bagaimana dengan Lindong itu? Dia kemungkinan besar akan menjadi sumber masalah jika kita tidak melenyapkannya, kata Ren Yuanzi. Hua Chen sedang menuju ke Laut Setan Caotik. Kirim pesan kepadanya dan instruksikan dia untuk melenyapkan bocah ini di Laut Setan Caotik. Tian Yuanzi berkata dengan lembut. Dengan Hua Chen yang berurusan dengannya, hampir mustahil bagi Lindong untuk melarikan diri. Tian Yuanzi tertawa samar. Segera, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Kata-kata keji yang ditinggalkan pemuda kurus saat dia melarikan diri, masih melekat di hatinya. Hari di mana sekte Anda dihancurkan. Ejekan dingin tanpa ampun melintas di mata Tian Yuanzi. Dia hanyalah seekor semut. Pada saat Lindong kembali ke wilayah Suan Timur, dia hanya akan melihat reruntuhan sekte Dao-nya. Masalah yang terjadi di Aula Roh Yuan Gerbang Yuan juga menyebar ke seluruh gerbang Yuan seperti virus. Nama itu, yang telah menghilang selama lebih dari setahun, tetap seperti duri di dalam hati gerbang Yuan, menyebabkan mereka yang mendengarnya menderita. Meskipun eselon atas gerbang Yuan dengan cepat masuk untuk memblokir berita itu, wajar saja jika ada banyak mata-mata dari sekte lain dalam faksi yang begitu besar. Oleh karena itu, informasi ini disertai dengan kejutan karena diam-diam menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur dengan kecepatan tinggi. Sekte Dao, Ying Xuanzi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar. Dalam waktu 1 tahun, helaian rambut putih tambahan telah muncul di kepala-kepala suku, menyebabkan dia terlihat sangat tua. Lindong telah muncul di wilayah Laut Chaosia, dia bahkan telah membunuh trio Huo Yuan dari gerbang Yuan. Ketiga orang itu dikabarkan berada pada tahap awal kematian mendalam. 3 raja kecil gerbang Yuan sebelumnya.
Ying Xuanzi meletakkan tangannya di belakang kursi sambil menggosoknya dengan lembut. Setelah itu, dia melirik kepala Desolate Hold, Chen Zhen, yang berdiri di depannya. Matanya yang biasanya dalam dan acuh tak acuh saat ini memiliki cahaya yang berkedip-kedip di dalamnya. Di belakang Ying Xuanzi, berdiri Ying Xiao Xiao yang cantik. Saat ini, dia memiliki ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Setengah saat kemudian, keterkejutannya perlahan berubah menjadi kegembiraan. Faktanya, karena perasaannya yang luar biasa, tetesan air mata benar-benar muncul di matanya yang indah. Setelah 1 tahun, mereka akhirnya menerima berita tentang Lindong. Ya, informasi ini memang benar dan berasal dari gerbang Yuan. Pasti tidak ada orang lain dengan nama yang sama. Anak laki-laki itu Lindong masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatannya telah melonjak. Bahkan saya, tidak akan mampu menangani 3 ahli tahap kematian mendalam awal. Wajah tua Chen Zhen dipenuhi dengan kegembiraan. Emosi ini tidak muncul di wajahnya untuk waktu yang lama. Anak itu, Ying Xuanzi menghela nafas dengan lembut. Ekspresi di matanya sedikit rumit. Akhirnya, dia bergumam, "Saya senang dia masih hidup, senang dia masih hidup." Berita ini saat ini telah menyebar ke seluruh sekte Dao. Semua kecil itu sangat bersemangat. Sudah lama sejak mereka bertingkah seperti ini, Chen Zhen tertawa. Ying Xuanzi mengangguk sedikit. Segera, seolah-olah dia mengingat sesuatu, ekspresi di matanya meredup. Dia berbalik ke arah Ying Xiao Xiao dan bertanya, apakah gadis itu Ying Huan Huan masih mundur? Ying Xiao Xiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Sejak insiden di kota iblis unik 1 tahun yang lalu, Ying Huan Huan pergi ke retret setelah kembali ke sekte dan dia jarang muncul ke permukaan. Bahkan Ying Xuanzi jarang melihatnya. Tentu saja, ini sebagian karena gadis itu sengaja menghindarinya. Ying Xuanzi menghela nafas. Dia dengan cepat melambaikan tangannya tanpa daya. Pergi dan beritahu dia berita itu. Ying Xiao Xiao merasa hidungnya berubah masam ketika dia melihat ekspresi lesu Ying Xuanzi. Dia mengangguk dengan lembut, berbalik dan meninggalkan aula. Setelah itu, dia bergegas menuju bagian dalam dari sekte Dao dan hanya mendarat di gunung yang dalam yang tenang lebih dari 10 menit kemudian. Gunung besar ini sangat dingin. Aura dingin menyebar dari bagian yang lebih dalam. Hal ini menyebabkan embun beku menggantung di atas semua pohon di dalam gunung. Ada danau yang jernih jauh di dalam gunung besar. Namun, danau saat ini tertutup oleh lapisan udara dingin dan permukaan danau telah berubah menjadi es keras berwarna biru. Ying Xiao Xiao mendarat di danau. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok halus duduk di atas teratai es di tengah danau. Rambut panjang biru esnya tersebar dan melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri sebening kristal yang duduk di atas es. Ying Xiao Xiao menatap wanita sedingin es ini, yang merupakan gadis cakep dan lincah 1 tahun yang lalu, sebelum ekspresinya meredup. Kakak perempuan, apa yang terjadi? Wanita muda di atas teratai es dengan lembut membuka matanya. Matanya yang awalnya seperti kristal hitam gelap kini berubah menjadi warna biru es. Rambut panjangnya tergerai dari sisi wajahnya dan ada juga simbol biru es yang jelas di alisnya. Itu memberinya kecantikan es kue ratu es yang dingin. Hanya dalam waktu 1 tahun, gadis dari waktu itu tampaknya telah menjadi lebih cantik dan lebih dewasa. Kecantikannya yang kekanak-kanakan sejak saat itu, secara bertahap berkembang ke titik di mana dia mampu memukau orang banyak. Namun, kecantikannya juga mengandung ketidaktahuan yang samar. Itu seperti es yang dia bawa sejak lahir. Ying Xiao Xiao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, kami punya berita tentang Lindong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Ying Xiao Xiao melihat danau es yang dingin dan tidak beriak seperti mata wanita muda itu, tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Bab 994, Daftar Pemula. Fluktuasi emosi yang kacau seperti riak yang muncul di dalam danau beku seperti mata Ying Huan Huan. Pada saat itu, wanita muda di atas teratai es ini tampaknya telah terbangun dari keadaan bekunya. Keaktifan, yang telah menghilang selama 1 tahun, telah pulih sedikit karena nama ini. Ying Xiao Xiao menatap wanita muda yang berubah drastis dan tidak bisa menahan tawa pahit. Cinta adalah kata yang agak berbahaya. Dia, apakah dia baik-baik saja? Ying Huan Huan menggigit bibir merahnya. Suaranya yang awalnya jernih dan manis saat ini disertai dengan gemetar. Matanya tampak seperti kristal rapuh yang akan pecah kapan saja. Ya, Ying Xiao Xiao mengangguk. Segera setelah itu, dia tersenyum.
dia saat ini seharusnya berada di Chaotic Dimensi. Sepertinya dia telah bertemu dengan 3 raja kecil generasi sebelumnya, trio Huo Yuan. Huo Yuan, mata Ying Huan mengeras. Sepertinya ada bilas seperti es yang melonjak di matanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang itu sekarang sangat luar biasa. Trio Huo Yuan melawannya, hanya untuk berakhir terbunuh di tangannya. Keributan besar telah pecah di gerbang Yuan karena ini. Ying Xiaoxiao buru-buru berkata setelah melihat ekspresi wanita muda itu. Aura dingin di mata Ying Huan, yang bisa mendinginkan jiwa seseorang, melemah hanya setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke cermin yang membeku seperti danau dan dengan lembut berkata, orang yang penuh kebencian itu, dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan mati. Jika dia berbohong padaku, aku akan mengambilnya kembali bahkan jika aku harus menghancurkan reinkarnasi. Ying Xiaoxiao melangkah maju, tangannya tanpa sadar menyentuh wajah wanita muda yang sangat dingin dan berbicara dengan menyedihkan. Karena kamu sekarang memiliki beberapa informasi tentang dia, tidak perlu bagimu untuk terus menutup diri seperti ini kan? Ayah tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi saat itu. Ying Huan dengan lembut menurunkan matanya dan berkata, aku tahu, aku tidak menyalahkan ayah. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Setiap saat, yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di belakangnya dan melihatnya bertarung sendirian. Wanita muda itu sepertinya mengingat pemandangan yang sangat menyedihkan dari sosok kurus berlumuran darah yang telah bertarung melawan 3 master sekte besar gerbang Yuan setahun yang lalu. Matanya menjadi sedikit merah. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia bekerja keras untuk menunjukkan senyum di wajahnya yang cantik. Aku ingin menjadi lebih kuat, kakak perempuan harus menyadari karakternya. Begitu dia kembali ke wilayah Suan Timur, dia pasti akan menyerang gerbang Yuan. Saya ingin membantunya ketika saatnya tiba. Petik 2. Kali ini, aku ingin berdiri di sampingnya dan tidak bersembunyi di belakangnya. Ying Xiaoxiao menatap wanita muda yang tersenyum. Itu adalah senyum yang keras kepala dan indah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas saat jarinya membelai simbol kuno yang misterius dan rumit di alis Ying Huan. Matanya tanpa sadar memerah ketika dia memikirkan bagaimana saudara perempuannya, yang sehidup peri saat itu, sekarang sedingin es. Saya sadar bahwa kekuatan Anda terus meningkat. Namun, Anda harus tahu perubahan drastis seperti apa yang akan Anda alami agar ini terjadi. Lindong tidak ingin melihatmu berubah seperti itu. Senyum di wajah Ying Huan perlahan ditarik. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan memeluk lututnya. Tubuhnya yang meringkuk membuatnya tampak sedikit lebih halus. Dia tidak memberitahu Ying Xiaoxiao bahwa dengan peningkatan kekuatannya yang cepat, dia telah menemukan bahwa beberapa ingatan lain mulai muncul di kepalanya. Dia tidak tahu apakah transformasi ini baik atau buruk. Namun, dia jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dibutuhkan Lindong untuk membalas dendam di gerbang Yuan. Satu-satunya metode yang dia miliki untuk membantunya adalah ini. Kakak perempuan, jangan khawatir. Wanita muda itu mengangkat kepalanya sedikit beberapa saat kemudian. Sinar matahari menyebar ke bawah, menciptakan kilau indah di wajahnya. Selama dia kembali dengan selamat, aku akan selalu menjadi Ying Huan. Ying Xiaoxiao menatap wanita muda itu. Pada akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda itu. Yang terakhir sekarang tidak diragukan lagi jauh lebih dewasa dibandingkan dengan masa lalu. Namun, kedewasaan sedingin es ini menyebabkan yang pertama merasakan sedikit sakit di hatinya. Ying Huan dengan lembut bersandar pada Ying Xiaoxiao saat mata birunya yang dingin melihat ke arah langit. Sosok kurus yang familiar tampaknya muncul di mana dia melihat ketika sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang lembut. Jika Anda kembali, saya akan berdiri di sisi Anda dan memblokir semua orang yang ingin membunuh Anda. Jika Anda pergi, saya akan membantai gerbang Yuan untuk Anda. Bahkan jika saya harus melangkah ke lautan darah, hati saya akan menjadi seperti es. Sementara berita tentang trio Huo Yuan menimbulkan keributan besar di wilayah Suan Timur, karakter utama, Lindong, sudah lama membawa Mu Lingshan bersamanya dan buru-buru pergi ke wilayah laut yang mulai menjadi fokus seluruh Chaotic. Laut Setan, apa yang disebut kompetisi kilat yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall kali ini adalah acara yang sangat agung di Chaotic Dimensi. Skalanya berkali-kali lebih besar daripada pertemuan bela diri yang diadakan oleh 5 klan wilayah Laut Angin Surga.
Kemampuan Flame Divine Hall untuk mengumpulkan orang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 5 klan besar. Tentu saja, sebagian alasannya secara alami juga karena daya pikat simbol leluhur petir. Meskipun banyak orang merasa ragu bahwa Flame Divine Hall benar-benar akan mengajukan benda suci yang sangat langka seperti simbol leluhur Thunderbolt sebagai hadiah, itu masih menyebabkan hati banyak orang mendidih. Terlepas dari seberapa ketat persaingannya, mereka setidaknya harus mencoba benda suci seperti itu. Kakak Lindong, kompetisi yang diadakan Flame Divine Hall benar-benar sangat meriah. Seekor paus besar dengan cepat melintasi lautan wilayah laut tertentu. Mu Lingshan duduk di belakang paus. Matanya yang besar melihat sekelilingnya. Itu mungkin untuk melihat banyak kapal besar dan berbagai binatang laut yang melaju kencang di rute ini. Apalagi tujuan mereka sama, jelas. Orang-orang ini sedang menuju wilayah Laut Api. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Wilayah Laut Api ini kemungkinan telah menjadi fokus dari seluruh Laut Setan Chaotic. Daya pikat simbol leluhur Thunderbolt memang menakutkan. Apakah kakak Lindong juga berencana untuk mengikuti kompetisi? Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu pasti akan bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Mu Lingshan tersenyum saat dia berbicara. Lindong dengan malas meregangkan pinggangnya dan tertawa, mari kita lihat situasinya dulu. Saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi juara. Namun, ada sesuatu di sana yang menjadi milikku. Aku harus mengambilnya kembali. Mo Luo telah mengambil esensi petir dari simbol leluhur Thunderbolt. Meskipun itu tidak banyak merugikan, Lindong mampu secara samar-samar mendeteksi semacam cacat setelah sepenuhnya menyempurnakan simbol leluhur Thunderbolt. Cacat ini tidak terlihat jelas. Jika 100 tahun lagi berlalu, simbol leluhur petir ini mungkin bisa memperbaiki cacat itu sendiri. Sayangnya, Lindong tidak ingin menunggu lama. Dia adalah seorang perfeksionis. Karena dia telah memperoleh simbol leluhur petir, dia secara alami tidak ingin cacat hadir dalam objek surgawi seperti itu. Karena itu, dia harus mengambil kembali esensi petir yang hilang itu. Hihi, kakak Lindong. Kamu saat ini berada di peringkat ke-9 di daftar Rookie of the Chaotic Dimensi. Mu Lingshan membalik tangannya saat gulungan emas muncul di dalamnya. Cahaya sebagian hadir pada gulungan itu. Orang bisa samar-samar melihat kata-kata, daftar pemula, di atasnya. Objek ini dibuat dari faksi yang disebut Paviliun Takdir Laut Setan Chaotic dan memiliki beberapa otoritas. Mereka yang bisa naik ke peringkat adalah yang paling menonjol di antara generasi muda dari Chaotic Dimensi. Lindong tersenyum saat menerima gulungan dari Mu Lingshan. Ada fluktuasi energi pada gulungan itu. Jelas, ini juga semacam harta roh. Matanya menyapu dan melihat deretan kata-kata kecil yang bersinar di posisi ke-9. Ke-9 dalam daftar pemula, Lindong, tahap kehidupan mendalam yang sempurna, master simbol surgawi awal puncak, anggota sekte Dao dari wilayah Suan Timur. Dia membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam awal dengan kekuatannya sendiri di wilayah Laut Petir Langit. Dia berada di peringkat 9 karena keahliannya tidak diketahui. Petik 2. Sungguh jaringan informasi yang kuat. Lindong mengangkat alisnya. Paviliun takdir ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mereka sudah mengetahui apa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, mereka bahkan berhasil menyatakan dengan jelas bahwa dia berasal dari sekte Dao wilayah Suan Timur. Kemampuan mengumpulkan informasi ini sangat mengagumkan. Kakak Lindong, dikabarkan bahwa 10 besar di daftar rookie ini semuanya akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Mu Lingshan tertawa. Lindong mengangguk. Dia hanya menempati peringkat ke-9 bahkan setelah pencapaian pertempurannya di wilayah Laut Petir Langit. Dari sini, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa kuat orang-orang di daftar pemula ini. Mata Lindong bergerak ke atas di sepanjang gulungan itu. Bahkan dengan karakter Lindong, dia masih cukup penasaran dengan orang-orang yang berperingkat di atasnya. Ini karena dia jelas menyadari bahwa mereka yang bisa masuk 10 besar pasti akan dianggap monster. Ke-8 dalam daftar pemula, Lilin dari Sekte Hiu Langit. Tahap kematian mendalam awal. Dia memiliki karakter yang kejam dan membunuh 2 ahli di level yang sama dengannya dalam bentrokan langsung. Petik 2. Kelima dalam daftar pemula, Dark Demon Tengkui dari Dark System. Master simbol surgawi tingkatkan. Dia pernah bertarung melawan ahli tahap Profoundea tingkat lanjut dan berhasil lolos tanpa cedera dengan mengandalkan kultivasi energi mentalnya yang luar biasa.
Petik 2. Ketiga dalam daftar rookie, Little Myriad King of Thousand Myriad Mountain. Dia telah menyempurnakan keterampilan 1000 segudang surgawi dan memiliki kekuatan dari berbagai manifestasi. Kedua dalam daftar pemula, Peri Api Tang Xinlian dari Flame Divine Hall. Murid pertama dari pemilik simbol leluhur berkobar, Mo Luo. Penerus dari Flame Divine Hall. Alis Lindong terangkat ketika dia melihat 3 nama teratas. Ini karena dia menemukan bahwa tingkat kultivasi ketiga orang ini tidak dibuat jelas. Namun, deskripsi sederhana sudah cukup bagi seseorang untuk merasakan kekuatan besar mereka. Tatapan Lindong bergeser ke atas lagi, melihat ke arah atas daftar pemula. Segera, matanya sedikit menyipit. Pertama dalam daftar pemula, orang tanpa wajah Susiu. Setelah membunuh seorang ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Petik 2. Bab 995, Kota Api Berapi-api. Orang tak berwajah, Susiu. Lindong melihat julukan aneh yang diberikan kepada individu peringkat teratas dalam daftar pemula, sebelum dia tanpa sadar mengangkat alisnya. Sepertinya orang yang agak aneh dan misterius, ya. Sehubungan dengan kekuatan yang disebut orang tanpa wajah ini, Lindong tidak ragu sama sekali. Untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang di Chaotic Dimensi, di mana banyak ahli dan jenius mengerikan mengintai, tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi ini dengan keberuntungan. Susiu sangat kuat, selain itu, dikatakan bahwa dia bukan anggota sekte manapun. Selain itu, dia hampir tidak meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya dan terlepas dari kemampuan pengumpulan informasi yang unggul dari Paviliun Takdir, mereka hanya dapat mengumpulkan beberapa informasi dangkal tentang dirinya. Menempelkan kepala mungilnya, Mu Lingxian melirik tempat di mana Lindong menatap, sebelum cekikikan sambil berkata, orang itu sama dengan kakak Lindong. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu 1 tahun yang lalu dia muncul untuk pertama kalinya. Kemudian, dia bertarung dan menghabisi ahli tahap Profound Deat tingkat lanjut. Itu kemudian menyebabkan keributan yang cukup besar selama periode waktu itu. Petik 2. Setelah kejadian itu, ada rumor lain yang beredar tentang dia juga. Ada desas-desus bahwa Tang Xinlian dari Flame Divine Hall, serta Zhou Ze dari Gunung Seribu Gajah, keduanya bertarung melawannya. Namun, mereka tampaknya tidak berjalan dengan baik. Petik 2. Oleh karena itu, tempat pertama dalam daftar rookie diamankan dengan kuat olehnya. Hehe, jika kakak Lindong menabraknya, aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat. Lindong tidak bisa menahan tawa sambil mengusap kepala Mu Lingxian dan menjawab, dia adalah individu yang kejam. Saya tidak ingin memprovokasi dia kecuali saya harus. Petik 2. Setahun yang lalu, dia baru saja memasuki Chaotic Dimensi. Pada saat itu, dia baru saja menembus ke tahap Profound Life. Adapun Susiu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tahap kematian mendalam sebelumnya. Kemampuannya bahkan menyebabkan Lindong merasa kaget dan takut di dalam hatinya. Sepertinya memang ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di laut setan Chaotic ini. Jika orang seperti itu berpartisipasi dalam kompetisi kilat ini, Lindong, yang ingin mengambil jejak esensi petir, mungkin harus berhadapan dengan yang pertama pada akhirnya. Adapun hasil akhirnya, bahkan Lindong penasaran untuk mengetahuinya. Ayo pergi, kita harus bergegas ke wilayah Laut Api terlebih dahulu. Melihat waktu, apa yang disebut kompetisi kilat akan segera dimulai, Lindong melemparkan gulungan di tangannya ke Mu Lingxian dengan senyum di wajahnya. Namun, senyumnya sedikit lebih serius dari sebelumnya. Orang lain mungkin tidak menyadari alasan mengapa Flame Divine Hall memilih untuk menyelenggarakan kompetisi pencahayaan. Namun, Lindong benar-benar jelas tentang hal itu. Menggunakan simbol leluhur Thunderbolt sebagai umpan, Mo Luo dan Flame Divine Hall-nya ingin memancing Yimo yang bersembunyi di dunia ini. Ini adalah rencana besar dan berani. Lindong hanya bisa membayangkan pergolakan yang akan dihasilkan dari masalah ini. Bentuk kehidupan seperti Yimo adalah sesuatu yang asing bagi orang-orang. Namun, bagi para ahli yang memiliki pemahaman tentang masa lalu, mereka akan tahu betapa menakutkannya Yimo ini. Lebih jauh lagi, apa yang membuat hati orang-orang merinding, adalah bahwa Yimo tidak dapat hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain di dunia ini. Alasan mereka datang, adalah untuk melahap segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, mereka adalah musuh bersama setiap manusia yang hidup di dunia ini. Seperti apakah rencana Mo Luo akan berhasil, Lindong tidak dapat membuat penilaian yang konkret.
Meskipun dikatakan bahwa Moluo telah mengumpulkan beberapa ahli tingkat atas, Yimo itu adalah momok bencana di zaman kuno. Saat dia memikirkan hal ini, Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut, menahan pikiran dan suasana hati yang rumit di benaknya. Dia tahu bahwa dia saat ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Namun, sebagai pemilik simbol leluhur, dia tahu bahwa dia pasti harus berperan dalam mengawasi perkembangan masalah ini. Menghembuskan napas dengan lembut, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat garis yang dibuat oleh laut dan langit di kejauhan. Melihat ke langit di sana, awan badai tampak berkumpul bersama, menekan tanah di bawah. Wilayah Laut Api adalah bentangan wilayah laut yang cukup besar di Laut Setan Chaotic. Dalam wilayah laut ini, tidak ada faksi lain. Di tempat ini, hanya ada satu tuan, Flame Divine Hall. Mereka tidak dapat disangkal adalah penguasa dan penguasa wilayah laut ini. Banyak ahli kuat yang mirip dengan jumlah awan, berkumpul di Laut Setan Chaotic. Dibandingkan dengan wilayah Suan Timur, kekuatan besar di sini jelas terkunci dalam hubungan yang lebih rumit. Menempati wilayah laut yang begitu besar sendirian bukanlah hal yang mudah. Alasan utama mengapa Flame Divine Hall dapat melakukannya, adalah karena Moluo. Panggung Samsara, pengguna simbol leluhur yang berkobar. Dua judul sederhana, namun, bahkan para ahli tahap reinkarnasi tingkat atas itu tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepadanya. Di wilayah laut ini, hampir tidak ada orang yang berani menantang otoritas Flame Divine Hall. Bahkan faksi-faksi besar itu biasanya akan memilih untuk melatih kembali diri mereka sendiri ketika mereka mencapai wilayah laut ini. Ketika Lindong dan Mu Lingshan tiba di wilayah Laut Api, itu sudah 5 hari kemudian. Berdiri di atas paus raksasa, Lindong menatap ke arah wilayah laut di depannya, yang diwarnai dengan warna merah samar, sementara keterkejutan dan keheranan melintas tak terkendali di matanya. Saat memasuki wilayah laut ini, dia dapat merasakan bahwa ada energi yang sangat mengamuk dan berapi-api yang terkandung di bawah laut. Ada rantai gunung berapi yang berkelanjutan di bawah wilayah Laut Api. Jangan berasumsi bahwa wilayah laut ini tenang dengan menilai dari permukaannya. Di bawah permukaan, Anda akan melihat gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan memuntahkan lava. Jika seseorang terburu-buru, bahkan para ahli di tahap kematian mendalam akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagai anggota klan Paus Sage Abadi, Mu Lingshan jelas sangat akrab dengan struktur bawah tanah laut. Mengangguk kepalanya dengan lemah, Lindong melanjutkan untuk tersenyum sambil menjawab, "Ayo pergi. Kita harus langsung menuju ke kota api berapi-api di tengah wilayah laut." Saat suaranya terdengar, Lindong memimpin dan bergegas ke depan. Menepuk paus raksasa dengan lembut, Mu Lingshan mengikuti di belakang. Menggoyangkan ekor raksasanya, ia dengan cepat tenggelam ke laut. Saat paus raksasa itu tenggelam, Lindong dan Mu Lingshan berubah menjadi 2 garis cahaya, dengan cepat menembak lurus ke bagian terdalam dari wilayah laut. Sampai sekarang, wilayah Laut Api ini sangat ramai. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, menutupi langit saat semuanya menuju ke arah yang bersatu. Pemandangan ini tampak agak megah dan megah. Saat mereka secara bertahap menuju ke bagian terdalam dari wilayah Laut Api, Lindong dapat melihat sekelompok besar orang yang mengenakan baju besi merah berapi-api bergegas dari waktu ke waktu. Mengenakan helm, mata mereka tajam dan tajam saat mereka terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Melihat tentara ini seperti kelompok di sekitarnya, Lindong mampu melihat lambang api di dada mereka. Itu adalah lambang dari Flame Divine Hall. Jelas, mereka adalah unit penegakan Flame Divine Hall. Melihat penjaga yang sangat terlatih itu, Lindong tidak bisa tidak menganggukkan kepalanya. Flame Divine Hall tidak dapat disangkal adalah salah satu raksasa di Chaotic Dimensi. Wilayah Laut Api agak luas dan terdiri dari jaringan pulau yang padat. Di mana Lindong dan Mu Lingshan ingin pergi, adalah kota api berapi-api, markas besar Aula Api Surgawi. Itu kebetulan lokasi kompetisi kilat. Ketika Lindong dan Mu Lingshan mendekati kota api berapi-api, hari sudah senja. Setelah mencapai, benua merah-merah muncul di kejauhan. Di benua itu, sebuah kota raksasa yang sangat besar dan tampaknya tak berujung, mirip dengan naga api kuno yang duduk di darat, berdiri di atas wilayah laut. Sebuah penghalang lampu merah-merah raksasa, mirip dengan mangkuk terbalik menyelimuti seluruh kota. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar dari permukaannya. Karena energi ini,
bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda melengkung dan terdistorsi yang halus. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari sekitar kota yang mirip dengan hujan lebat. Akhirnya, mereka melewati layar cahaya dan masuk ke kota besar itu. Lindong dan Mu Lingshan perlahan turun dari langit, sebelum memasuki kota raksasa dan megah itu. Begitu mereka masuk, hiruk-pikuk yang bergegas menuju langit, menyambut mereka, menyebabkan kepala Lindong berdering untuk sementara waktu. Segera, dia terus tertawa getir di lautan menakutkan orang-orang di kota. Mungkinkah semua ahli terkenal di Chaotic Dimensi semuanya berkumpul di sini? Kakak Lindong, dikatakan bahwa Fury Flame City memiliki paviliun penyambutan tamu. Siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi kilat akan ada di sana. Haruskah kita menuju ke sana? Melihat kota yang hidup ini, kegembiraan muncul di mata Mu Lingshan saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya, Lindong mengangguk. Sampai sekarang, berbagai tiran dan pengganggu lokal telah berkumpul di tempat itu. Ketika orang-orang gaduh itu berkumpul, itu mungkin mengarah pada pemandangan yang agak menarik. Dengan mengingat hal itu, mereka berdua tidak berlama-lama saat mereka langsung menuju ke paviliun penyambutan tamu yang disebut, yang agak menarik bahkan di kota api berapi-api ini. Setelah kurang lebih 10 menit, mereka berdua muncul tepat di depan paviliun penyambutan tamu. Di dalam paviliun raksasa dan luas, ada beberapa penjaga yang mengenakan baju besi merah dengan aura pemberani memancar dari mereka. Penjaga itu terlihat agak ketat dan serius. Sepertinya Flame Divine Hall telah menghabiskan sedikit usaha demi menjaga ketertiban, terutama di lokasi ini. Ada berbagai ahli muda dari Chaotic Dimensi berkumpul di sini dan tidak satupun dari mereka yang penurut. Memasuki paviliun penyambutan tamu tidak memerlukan banyak pemeriksaan yang rumit. Karenanya, mereka berdua berhasil masuk. Saat berjalan melewati pintu besar, suasana panas yang menyengat langsung menyambut mereka. Apa yang menyambut mata mereka adalah aula yang luas dan luas, dengan orang-orang yang tersebar di setiap sudut, dan suasana yang luar biasa. Memindai sekelilingnya, mata Lindong sedikit menyipit, sementara sedikit kejutan muncul di dalam hatinya. Hanya dengan pandangan sepintas, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat dan pemberani yang terpancar dari sekelilingnya. Sepertinya semua pesaingnya cukup terampil. Lindong, sama seperti Lindong sedang mengamati berbagai ahli di sekitarnya, suara yang akrab dan terdengar manis yang membawa sedikit kejutan dan kebahagiaan, tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Setelah melongo sedikit sebelum mengangkat kepalanya ke belakang, dia disambut oleh beberapa wajah yang dikenalnya. Bab 996, Wajah yang dikenal. Memutar kepalanya, Lindong melihat 3 sosok dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, berdiri di dekat sudut paviliun, balas menatapnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis cantik dengan pinggang ramping dan lembut, mengenakan gaun berwarna terang. Orang yang memiliki penampilan yang begitu halus dan indah, tepatnya adalah Gu Mengqi dari klan Gu. Berdiri di samping Gu Mengqi, adalah 2 sosok yang akrab dan cantik. Mereka adalah Guyan serta gadis muda yang pemalu dan orang pertama yang ditemui Lindong ketika dia memasuki Laut Setan Chaotic, Guya. Melihat ketiga wanita itu, yang wajah cantiknya memasang ekspresi terkejut di bawah penerangan cahaya lilin, Lindong melongo sejenak. Segera, sedikit kegembiraan melonjak dari dalam matanya. Melihat beberapa wajah yang dikenal di negeri asing selalu merupakan peristiwa yang mengharukan. Aku tidak menyangka kalian bertiga berada di sini juga, bersama dengan Mu Lingshan yang agak bingung. Lindong berjalan mendekat, sebelum dia tersenyum pada mereka saat dia berbicara. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall? Oh ya, aku hampir lupa. Kamu bukan lagi siapa-siapa seperti kamu ketika kita pertama kali bertemu. Gu Mengqi menyeringai sambil menatap Lindong. Dengan alisnya yang melengkung lembut seperti bulan sabit, wajahnya yang tampak indah tampak sangat memikat. Setelah mendengar kata-kata lucu dari Gu Mengqi, Lindong tidak bisa menahan tawa. Segera, dia menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, kamu terlalu memikirkanku. Haha, saudara Lindong sesederhana sebelumnya. Peringkat ke-9 dalam daftar rookie bukanlah tempat di mana siapapun bisa dengan santai naik ke atasnya. Gu Yan berkata dengan senyum lembut. Tatapan yang dia kirim ke Lindong dipenuhi dengan ekspresi yang rumit, saat dia mengingat pertama kali dia bertemu Lindong di Pulau Roh Misterius. Pada saat itu, dia dan Lindong sama-sama menerobos ke tahap kehidupan mendalam awal. Namun, pada tahun lalu,
Lindong tidak hanya jauh melampaui dia bahkan telah menetapkan nama yang cukup kuat untuk dirinya sendiri di Laut Setan Chaotic. Meskipun wilayah Laut Angin Surgawi bukanlah wilayah laut yang terkenal seperti wilayah Laut Flaming, klan Gu jelas memiliki kemampuan pengumpulan informasi yang cukup kuat. Oleh karena itu, mereka tahu tentang berbagai prestasi yang telah dicapai Lindong. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan tahu tentang prestasi yang telah dicapai Lindong di wilayah Laut Petir Surgawi. Pada saat itu, bahkan para tetua klan mereka terkejut sampai-sampai menamparkan bibir mereka. Sambil tersenyum, Lindong menatap Guya, yang masih pemalu seperti sebelumnya. Mengulurkan kepalanya untuk menggosok kepala gadis kecil itu, Lindong tersenyum sambil berkata, "Kamu telah tumbuh lebih cantik, gadis kecil." Warna merah muda muncul di wajah kecil Guya. Namun, tindakan intim Lindong menyebabkan dia merasa senang dan gembira. Meskipun Lindong telah menetapkan nama untuk dirinya sendiri di Laut Setan Chaotic, dia masih hangat dan baik seperti sebelumnya. Hubungan di antara mereka tidak menjadi terasing karena ketenaran dan status yang baru ditemukan. Setelah menyapa ketiganya, Lindong melanjutkan untuk memperkenalkan Mu Lingxian kepada mereka. Gadis kecil ini tampak lebih mungil daripada Guya. Dengan dua kuncir kuda dan wajah seperti boneka porselen, dia terlihat sangat imut. Untuk sesaat, ketiga gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya, mencubit pipinya sambil terus berkicau dan berceloteh. Sambil tersenyum, Lindong duduk di meja tempat mereka berada. Setelah mendengar obrolan yang terdengar jelas dan manis dari kelompok gadis ini, senyum di sudut mulutnya tumbuh lebih dalam. Sungguh pemandangan yang lembut dan damai. Kamu cukup mahir membuat masalah. Hanya dalam 1 tahun, beberapa peristiwa besar yang terjadi di Chaotic Dimensi semuanya terkait denganmu. Melarikan diri dari kicau 3 gadis lainnya, Gu Mengki mengirim matanya yang berair melihat ke arah Lindong, yang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, sebelum berbicara dengan suara lembut. Bukannya aku menginginkannya seperti ini. Saya hanya ingin mencapai beberapa tujuan saya, itu saja. Jadi, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Lindong tersenyum saat menjawab. Mengubah topik, dia berkata, alasan kalian ada di sini, adalah karena apa yang disebut kompetisi kilat. Ya, kapal dagang dari klan Gu kami kebetulan berada di sekitar sini. Oleh karena itu, kami dengan mudah memutuskan untuk bergabung dalam kesenangan. Lagi pula, daya pikat yang ditimbulkan oleh simbol leluhur Thunderbolt cukup kuat. Gu Mengki menjawab dengan senyum tipis. Tentu saja, kami juga menyadari posisi kami sendiri. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memperebutkan item itu adalah kalian, individu-individu menakutkan yang menempati peringkat 10 besar dalam daftar pemula. Kami hanya datang ke sini dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman tempur. Setelah mendengar jawabannya, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, setelah memikirkannya, apa yang dia katakan masuk akal. Dia berhasil membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam di wilayah Laut Petir Surgawi. Mengabaikan Gu Mengki, yang jelas-jelas memandang ini sebagai prestasi yang menakutkan dan kejam, bahkan bagi sebagian besar tetua di klan Gu, prestasi ini agak mengejutkan. Mungkin, bahkan mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa bantuan luar yang mereka sewa, sekarang telah berhasil sampai sejauh itu. Sepertinya berita tentang kompetisi ini benar-benar menyebar seperti api ke seluruh Chaotic Dimensi, ya. Lindong menjawab sambil menghela nafas. Bahkan klan Gu yang jauh dari wilayah Laut Angin Surgawi telah datang. Daya pikat simbol leluhur benar-benar menakutkan. Oh, klan Gu kami bukan satu-satunya yang datang dari wilayah Laut Angin Surgawi. Bahkan klan Wei telah mengirim anggotanya, nah, lihatlah di sana. Gu Mengki tersenyum manis saat matanya yang indah menoleh ke arah tertentu. Klan Wei, Lindong melongo samar, sebelum menoleh ke arah tatapannya. Paviliun ini sangat luas dan tampak seperti hotel. Ada cukup banyak ahli yang saling akrab dikelompokkan bersama. Di sisi timur laut dari tempat Lindong berada, sekelompok orang juga berkerumun bersama. Di grup itu, salah satu dari mereka terlihat agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya Wei Zhen dari klan Wei yang pernah ditemui Lindong sebelumnya di Pulau Marsial. Sepertinya musuh sering berpapasan. Melihat Wei Zhen, Lindong mulai tertawa. Omong-omong, dia memiliki sedikit dendam dengan klan Wei. Jika bukan karena tindakan mereka sebelumnya, dia tidak akan dipaksa oleh orang tua tulang jahat sampai keadaan yang menyedihkan.
Meskipun dia dengan kejam meniup orang tua itu menjadi tongkat manusia, Lindong masih mengalami luka yang cukup parah sebagai hasilnya. Ketika Lindong memandang Wei Zhen tampaknya juga menyadarinya. Memutar kepalanya, wajahnya langsung membeku saat dia melihat Lindong balas menatapnya dengan senyum tipis. Kilatan berkilau di matanya saat dia buru-buru menghindari tatapan mantan. Karena Gu Mengqi dan yang lainnya dapat mengetahui pencapaian Lindong, bagaimana mungkin Wei Zhen, anggota dari klan yang sama kuatnya, tidak mengetahuinya. Jika mereka berada di Pulau Marsial sekarang, Lindong itu tidak menakutkan. Namun, saat ini, Lindong saat ini menyebabkan hatinya menegang ketakutan. Bagaimanapun, Lindong menyandang gelar yang tidak menyenangkan karena telah membantai 5 ahli tahap kematian mendalam. Itu memang cukup menakutkan. Selanjutnya, dia tahu bahwa dia saat ini berada di alam yang sama sekali berbeda. Melihat tatapan menghindar dari Wei Zhen, yang telah memilih untuk menghindari tatapannya, Lindong tersenyum tipis. Dia tidak berencana untuk dengan sengaja menimbulkan masalah. Lagi pula, dia tidak suka melakukannya. Selanjutnya, Wei Zhen saat ini hampir tidak layak untuk diperhatikan. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan melanjutkan mengobrol dengan Gu Mengqi dan 3 wanita lainnya. Berbagai pakar dari berbagai lokasi berkumpul di paviliun penyambutan tamu ini. Oleh karena itu cukup ramai dan hidup. Meskipun Lindong duduk di sudut, karena penampilan cantik Gu Mengqi dan 3 lainnya, mereka telah menarik beberapa tatapan penuh perhatian. Bagaimanapun, wanita cantik selalu menarik perhatian. Namun, Gu Mengqi dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan itu. Saat mereka terus berbicara tanpa suara, keributan tiba-tiba terdengar dari luar pintu besar paviliun. Detik berikutnya, suara gemerisik mulai menyebar. Memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke pintu besar. Di tempat itu, sekelompok orang bergegas. Di bagian paling depan kelompok itu, adalah seorang pria dengan rompi hitam. Laki-laki itu berdiri tegak dan lurus, dengan wajah yang cukup tampan. Bibirnya tipis dan lurus, mirip dengan ujung pisau, sementara aura dingin samar-samar merasuki dirinya. Ketika sekelompok orang ini muncul, suara teriakan samar terdengar di dalam paviliun. Jelas, mereka memiliki reputasi dan latar belakang yang cukup kuat. Menembak melihat laki-laki berjubah hitam, Lindong melanjutkan untuk menoleh ke belakang. Namun, dia agak terkejut ketika melihat alis Gu Mengqi dan 2 lainnya tiba-tiba merajut. Siapa mereka? Lindong bertanya sambil tersenyum. Meliputi Huang Ling dari Sekte Laut, tempat ke-9 dalam daftar pemula. Oh, dia sekarang didorong ke tempat ke-10. Terima kasih, jawab Gu Mengqi. Apakah kalian mengenalnya? Menempatkan cangkir anggur di tangannya dengan lembut di atas meja, Lindong bertanya. Kami tidak. Setelah ragu-ragu sejenak, Gu Mengqi menjawab sambil tersenyum. Apakah ada kebutuhan akan rahasia di antara teman-teman? Melihat Gu Mengqi, yang senyumnya tampak agak kaku, Lindong bertanya pelan. Gu Mengqi dan Gu Yan saling memandang sebelum yang terakhir menjawab, tidak banyak. Saya sebelumnya menyebutkan bahwa kapal dagang kita ada di dekat sini, kan? Ketika kami berada di laut, kami kebetulan bertemu dengan Sekte Laut yang mencakup dan kelompok orang mereka. Dan, kebetulan adalah kelompok yang dipimpin oleh Huang Ling. Awalnya, klan Gu kami tidak memiliki dendam atau keluhan dengan Sekte Laut yang meliputi. Namun, setelah dia melihat kakak perempuan Mengqi, mata Huang Ling itu mulai memerah. Anda harus bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Kakak Mengqi tidak memiliki kesan yang baik tentang dia dan dengan demikian mengabaikannya. Mungkin, Huang Lin mengubah rasa malunya menjadi kemarahan, saat dia dengan paksa menahan beberapa kapal kita. Hanya beberapa kapal dagang, ini bukan masalah besar, Gu Mengqi menjawab sambil tersenyum. Setelah melihat ekspresi Lindong, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa dia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Huang Ling juga tidak bungkuk. Selain itu, dia memiliki koneksi yang luas dan bahkan ada beberapa individu yang menakutkan, yang menempati peringkat 10 besar dalam daftar pemula, yang memiliki hubungan dengannya. Sampai sekarang, Lindong masih sendirian. Jika ada konflik yang terjadi, itu akan merugikan baginya. Oh, Lindong mengangguk, melanjutkan untuk berhenti berbicara tentang masalah ini. Mengangkat pertanyaan lain, mereka mulai berbicara tentang hal-hal lain. Tepat setelah Lindong mengubah topik, Huang Ling langsung berjalan ke paviliun. Segera, dia menuju ke sekelompok orang.
Secara kebetulan, kelompok itu adalah tempat Wei Zhen berada. Sepertinya Wei Zhen mengenal Huang Ling. Ketika dia melihat yang terakhir mendekatinya, yang pertama buru-buru maju dan menyapanya sambil tersenyum. Dengan tatapan tajam, dia melirik ke arah Lindong dan yang lainnya, sebelum berbisik ke telinga Huang Ling. Setelah dia mendengar kata-kata Wei Zhen, Huang Ling melanjutkan untuk memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Pada saat berikutnya, dia melihat Gu Mengqi, duduk gelisah di bawah cahaya lilin, sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Dengan senyum lembut, ekspresi lucu muncul di wajah Huang Ling. Meraih cangkir anggurnya, dia segera berbalik, berjalan lurus ke arah kelompok yang terdiri dari 1 pria dan 4 wanita. Huang Ling jelas salah satu individu yang lebih mempesona di sini dan beberapa individu memperhatikan tindakannya. Karena itu, ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, beberapa alis mereka sedikit terangkat. Bab 997, Konflik. Suara gemerisik menyebar di dalam gedung. Trio Gu Mengqi menatap Huang Ling, yang berjalan ke arah mereka sebelum sedikit kecemasan melintas di mata mereka. Bahkan, mereka tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Saat ini, kepala yang terakhir diturunkan, sementara jari-jarinya dengan lembut memainkan cangkir anggurnya. Ekspresinya setenang sumur tua. 3 wanita, yang awalnya sedikit khawatir, merasakan kecemasan di hati mereka diam-diam menghilang setelah menyaksikan sikap tenang Lindong. Haha, Nona Mengqi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi. Sepertinya kita ditakdirkan. Petik 2, suara langkah kaki berhenti di samping meja, sementara tawa ditransmisikan. Gu Mengqi melihat ke cangkir anggur, yang dia pegang di tangannya. Wajah tampan Huang Ling berisi senyum hangat, tapi ekspresinya tampak siap menjadi dingin. Selanjutnya, seolah-olah dia dengan cepat mengingat sesuatu, dia mengatupkan gigi peraknya sementara wajahnya yang cantik dan tampan menunjukkan senyum yang agak kuat. Sepertinya saya memiliki kesalahpahaman dengan Nona Mengqi di laut sebelumnya. Tolong terima permintaan maaf saya. Setelah Nona Mengqi pergi, saya akan mengatur seseorang untuk mengembalikan kapal dagang. Mata Huang Ling yang agak panas menatap Gu Mengqi. Sepertinya dia tidak memperhatikan orang lain. Kalau begitu, terima kasih banyak. Gu Mengqi menjawab dengan lembut. Sama-sama, Huang Ling tersenyum. Dia segera bertanya, apakah Nona Mengqi saat ini tersedia? Saya punya beberapa teman yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Kapal dagang dari klan Gu mungkin membutuhkan bantuan mereka saat berlayar di luar di masa depan dan tidak ada kerugian untukmu. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Gu Mengqi menjawab dengan canggung. Dia jelas merasakan sakit kepala terhadap omelan Huang Ling. Huang Ling tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia bertanya, Nona Mengqi setidaknya harus memberiku sedikit wajah, kan? Kemarahan melintas di wajah Gu Mengqi setelah dia mendengar rasa dingin yang sekali lagi melonjak ke kata-kata Huang Ling. Banyak ahli di dalam gedung melihat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Huang Ling tertarik pada wanita itu, namun, dilihat dari tindakannya, sepertinya dia tidak tertarik padanya. Tentu saja, tidak ada yang berkomentar tentang ini. Sebagian besar dari mereka hanya mengadopsi suasana hati pengamat biasa, yang hanya menonton pertunjukan. Bagaimanapun, Huang Ling bukanlah individu biasa. Sebaliknya, dia adalah orang yang kuat yang berada di peringkat 10 besar daftar rookie. Meskipun dia sedikit mendominasi, mengingat kekuatan dan bakatnya, tidak ada yang bisa dikatakan oleh siapapun. Faktanya, Huang Ling cukup terkenal bahkan di seluruh caotik dimensi. Gedebuk, pria muda yang duduk di sudut, yang membelakangi semua orang, dengan lembut meletakkan cangkir anggurnya sementara semua orang menonton pertunjukan. Suara jernih muncul saat cangkir anggur mendarat di atas meja. Wajah pasti harus diberikan. Namun, terkadang, orang juga secara sukarela memilih untuk membuang muka. Petik 2. Suara acuh tak acuh dipancarkan setelah cangkir anggur mendarat di atas meja. Keributan di dalam gedung mereda. Banyak pasang mata terkejut saat mereka menatap bagian belakang sosok kurus itu. Jika orang ini tidak terampil, dia pasti bodoh mengucapkan kata-kata itu di depan Huang Ling. Huang Kuan menyipitkan matanya menjadi sepasang busur berbahaya. Pada saat ini, matanya berisi keceriaan saat dia melihat Lindong, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Dia dengan santai berkomentar, nada bicaramu sedikit arogan. Kau seharusnya tahu siapa aku, kan? Lindong berbalik,
tersenyum pada Huang Ling dan berkata, orang ini langsung melakukan kontak dengan Wei Zhen saat dia masuk. Tidak mungkin yang terakhir tidak memberitahunya tentang identitas Lindong. Oleh karena itu, Huang Ling harus menyadari bahwa Lindong adalah orang yang telah mendorong peringkatnya dari ke-9 dalam daftar pemula menjadi ke-10. Alasan mengapa Huang Ling berjalan sebagian karena Gu Mengqi. Namun, alasan yang lebih dalam mungkin karena Lindong. Yang ke-9 dalam daftar rookie, Lindong, aku memang sadar. Namun, nama itu tidak memiliki penghalang yang kuat untukku seperti yang kamu bayangkan. Huang Ling mulai di Lindong. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengejek. Lindong, dia itu Lindong, individu kejam yang membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam di wilayah Laut Petir Langit. Tidak heran dia berani berbicara sedemikian rupa kepada Huang Ling. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Dikabarkan bahwa Huang Ling sudah tidak senang bahwa Lindong telah mendorongnya turun peringkat. Petik 2. Jika dia benar-benar Lindong, kemungkinan besar bahkan Huang Ling akan kesulitan menghadapinya. Meskipun secara praktis tidak mungkin untuk menemukan ahli tahap kematian mendalam awal yang dapat menandingi 10 individu teratas dalam daftar pemula, Lindong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membantai 5 ahli tahap kematian mendalam awal. Ada banyak individu di peringkat 10 besar dari daftar pemula di gedung ini. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan Huang Ling, sulit untuk menyimpulkan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Petik 2. Keributan yang cukup besar terjadi di dalam gedung setelah kata-kata Huang Ling terdengar. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan saat mereka melihat Lindong. Kemungkinan nama ini tidak lagi asing bagi mereka setelah periode waktu ini. Trio Gu Mengqi agak cemas saat mereka melihat ketegangan di antara keduanya. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong melambaikan tangannya ke arah ketiganya. Dia segera berkata, ayo pergi. Saya tidak ingin bertarung. Petik 2. Semua orang di sekitar tanpa sadar terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Huang Ling angkuh. Namun, Lindong bertindak dengan cara yang bahkan lebih sombong. Namun, ketika mereka mengingat pembantaian tanpa ampun di wilayah Laut Petir Langit, hati mereka akhirnya sedikit menegang. Pemuda yang tampak ramah ini berdiri di depan mereka, jelas bukan Buddha yang baik hati. Namun, dalam menghadapi sikap Lindong, bagaimana mungkin seseorang yang arogan seperti Huang Ling dapat menanggungnya? Beberapa orang yang memikirkan hal ini berbalik ke arah Huang Ling. Memang, mereka melihat bahwa wajah yang terakhir secara bertahap mengungkapkan senyum dingin. Saya benar-benar ingin mengetahui apakah orang yang dapat mendorong saya ke bawah dalam daftar peringkat, memiliki kemampuan untuk melakukannya atau hanya palsu. Semua orang mengangkat alis mereka. Sepertinya Huang Ling memang mengejar Lindong. Haha, saudara Huang Ling, sepertinya kamu mengalami masalah. Tawa tiba-tiba terdengar sementara suasana perlahan menjadi semakin tegang. Kerumunan di belakang berpisah sebelum dua sosok dengan santai berjalan keluar. Kedua orang ini memiliki penampilan biasa, tetapi aura yang samar-samar dipancarkan dari mereka menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Beberapa individu yang berpengetahuan bahkan berseru dengan keras. Chen Qing dari Sekte Roh Es dan Li Lin dari Sekte Hiu Langit. Tes, mereka adalah individu yang kuat yang berada di peringkat ke-7 dan ke-8 dalam daftar pemula. Sekte Laut yang Meluap, Sekte Hiu Langit, dan Sekte Roh Es sangat dekat dan mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat. Cek, dengan mereka bertiga bersama-sama, bahkan Lindong akan merasa sangat tertekan. Mata Huang Ling mengungkapkan ekspresi sombong setelah melihat keduanya. Dia dengan cepat berbicara dengan suara samar, ini bukan masalah besar. Hanya saja saya ingin bertukar pukulan dengan saudara Lindong, yang baru-baru ini berada di depan saya dalam peringkat. Petik 2, Lindong? Ya, aku pernah mendengar tentang dia. Sepertinya dia memang cukup terampil. Aku juga cukup penasaran dengannya. Li Lin, yang ditutupi kulit hiu, melirik Lindong. Matanya memiliki senyum yang agak aneh di dalamnya. Tidaklah ideal bagi seseorang yang bukan dari Laut Iblis Caotik untuk bertindak begitu arogan di sini. Chen Qing menyeringai. Namun, senyumnya dipenuhi dengan aura dingin seperti pedang. Kata-kata yang mereka berdua ucapkan dengan jelas tidak memberi hormat pada Lindong. Selain itu, mereka juga tidak takut dengan yang terakhir. Bagaimanapun, keduanya memiliki latar belakang yang cukup kuat di Caotik Dimensi. Selain itu,
Mereka juga memiliki bakat yang luar biasa hebat dan hampir tidak ada orang di Laut Setan Chaotic yang berani memprovokasi mereka. Sementara itu, mereka juga telah mendengar tentang Lindong. Namun, mereka tidak takut dengan latar belakang Sekte Daunnya. Bagaimanapun, ini adalah Laut Setan Chaotic dan Sekte Super di wilayah Suan Timur tidak memiliki jangkauan yang begitu panjang. Trio Gu Mengki memandang ketiga individu dengan aura menakutkan sebelum ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Segera, mereka mengepalkan tinju mereka. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang menghadapi 3 individu dari 10 besar daftar rookie. Selain itu, 3 faksi besar yang mendukung mereka bahkan lebih kuat dari klan Gu. Sebaiknya Anda tidak ikut campur secara acak dalam masalah antara saya dan Nona Mengki. Orang lain mungkin takut padamu, Lindong, tapi aku tidak. Huang Ling merasa jauh lebih percaya diri dengan 2 teman baiknya yang mendukungnya. Dia melirik Lindong dengan rasa dingin di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Nona Mengki, silakan ikut dengan saya. Huang Ling maju selangkah setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia tanpa basa-basi meraih pergelangan tangan Gu Mengki. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani melakukan apapun padanya ketika melawan 3 individu kejam dari 10 besar daftar pemula. Meskipun dia memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendeteksi aura seperti binatang buas dan ganas yang meletus saat tangannya mendarat di pergelangan tangan Gu Mengki. Bang! Sebuah telapak tangan diperpanjang dengan kilat seperti kecepatan seperti penjepit. Itu meraih ke lengan Huang Ling sebelum dengan keras menghancurkannya ke meja. Seluruh meja segera berubah menjadi debu. Kamu, Huang Ling sangat marah saat dia berteriak keras. Setelah itu, dia melihat Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan hitam, yang masih terlihat cukup damai, memiliki aura ganas dan dingin yang muncul darinya. Anak nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Sebuah suara yang agak padat perlahan muncul dari mulut Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum toples anggur naik ke udara. Setelah itu disertai dengan angin yang mengejutkan karena dengan kejam menghantam wajah Huang Ling di depan banyak pasang mata yang terpana. Bang! Guci anggur pecah sebelum anggur memercik ke segala arah. Pecahan toples memotong wajah Huang Ling, meninggalkan banyak bekas luka berdarah. Sementara itu, kekuatan yang kuat mengguncang Huang Ling sampai dia terhuyung-huyung mundur belasan langkah dengan cara yang menyedihkan. Banyak ahli di gedung itu melihat darah yang menutupi Huang Ling, yang wajahnya menjadi terdistorsi, dan wajah suram Chen Qing dan Lilin di sampingnya. Mulut mereka berpisah. Sepertinya insiden ini tidak akan berakhir dengan damai. Bab 998, Pertarungan. Dong-dong. Pecahan cangkir anggur jatuh ke tanah saat suara jernih menyebar ke seluruh gedung, menyebabkan hati orang banyak melompat. Beberapa pasang mata berkedut sedikit saat mereka melihat wajah berdarah Huang Ling. Setelah itu, mereka melirik Lindong yang tampak tenang yang muncul seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa karena mereka semua diam-diam menelan ludah. Dia memang individu yang menakutkan yang telah membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Ekspresi Huang Ling sedikit terdistorsi pada saat ini. Meskipun wajahnya berlumuran darah, dia tidak terluka parah. Namun, penampilannya membuatnya tampak sedikit sengsara. Kamu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mengingat identitas Huang Ling, dia tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya. Segera, ekspresi di matanya menjadi ganas saat niat membunuh tanpa sadar melonjak dari dalam hatinya seperti air banjir. Bang! Yuan power yang sangat agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya setelah suara seram Huang Ling terdengar. Fine Deatki berlama-lama di dalamnya, menyebabkannya menjadi sangat mematikan. Fakta bahwa Huang Ling ini mampu naik ke posisi ke-9 dalam daftar rookie adalah bukti keahliannya. Auranya sendiri jauh melampaui seorang ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Mereka yang bisa masuk 10 besar dalam daftar pemula telah mengalahkan orang lain dari tahap kultivasi yang sama. Faktanya, Huang Ling juga telah membunuh ahli tahap awal kematian mendalam sebelumnya. Jelas bahwa dia menderita karena dia tertangkap basah sebelumnya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya cukup berani untuk menyerangnya bahkan dengan 2 teman baiknya yang mendukungnya. Wow, mata Huang Ling gelap dan dingin saat tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Majestic Yuan Power berkumpul di tangannya dan benar-benar samar-samar mengambil bentuk kepala harimau.
Kepala harimau membuka mulutnya yang ganas dan berdarah. Giginya yang tajam terbentuk dari Yuan Power yang terkompresi tanpa batas, dan fluktuasi tajam Yuan Power yang tidak biasa menyebar dari dalamnya. Kekuatan gigi harimau. Tangisan rendah dan dalam keluar dari mulut Huang Ying saat raungan harimau terdengar. Beberapa orang yang hadir merasakan aura mengerikan menerkam wajah mereka dan bahkan udara itu sendiri memancarkan ledakan sonik yang tajam. Jelas, Huang Ying sangat marah. Dia tidak repot-repot menyelidiki Lindong. Sebaliknya, sepertinya dia ingin segera mengambil nyawa Lindong. Lindong, hati-hati. Trio Gu Mengki buru-buru memperingatkan ketika mereka melihat Huang Ying dengan agresif menyerang ke depan. Tubuh Huang Ying seperti kilat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan Lindong. Matanya sangat dingin saat dia melemparkan pukulan ke depan. Meja dan kursi di sekitarnya semuanya berubah menjadi debu oleh gaya yang dihasilkan. Pukulan gigi harimau dilempar ke depan dengan kejam. Saat hendak menyerang Lindong, lampu hijau tiba-tiba mekar. Segera, raungan naga yang jelas terdengar. Setelah itu, tinju lampu hijau melesat ke depan dan menghantam keras pukulan gigi harimau. Bang! Suara rendah dan dalam menyebar di dalam gedung dengan cara yang memekakkan telinga sementara riak yang terlihat dengan mata telanjang juga menyebar dengan cepat. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah menyaksikan pemandangan ini. Kemungkinan mereka takut terseret ke dalam masalah ini. Dua kekuatan tinju ganas terkunci dalam jalan buntu. Ekspresi Huang Ling tiba-tiba berubah setelah beberapa napas, hanya untuk menemukan bahwa pukulan gigi harimaunya benar-benar dikalahkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat kekuatan itu tersebar, sebuah tangan menembus pertahanannya dengan gaya seperti hantu dan mendarat di dadanya dengan kecepatan kilat. Ledakan, suara daging yang rendah dan dalam mengenai daging menyebar. Segera setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa tubuh Huang Ling benar-benar terlempar ke belakang. Setelah itu, dia mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya tergelincir ke tanah dan meninggalkan bekas sepanjang belasan meter sebelum dia berhenti dengan menyedihkan. Semua orang memandang Huang Ling, yang sekali lagi didorong mundur karena kekalahan saat pupil mereka menyusut. Selama pertukaran sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Huang Ling tertangkap basah. Namun, dia tidak lagi punya alasan kali ini. Ada alasan mengapa Lindong menggantikan posisi Huang Ling dan menempati posisi ke-9. Sangat mungkin bahwa insiden yang terjadi di Sky Lightning Sea Region itu benar. Seperti yang saya katakan, jangan memprovokasi saya. Lindong perlahan berdiri setelah memaksa Huang Ling kembali dengan pukulan. Aura es naik di dalam matanya yang hitam pekat sementara cahaya hijau yang cemerlang melonjak di sekujur tubuhnya. Sikap agresif Huang Ling jelas membangkitkan niat membunuh Lindong. Lindong, kamu berani sembarangan di tempat ini. Ekspresi Chen Qing dan Li Lin berubah ketika mereka melihat bahwa Huang Ling sebenarnya telah dipaksa kembali oleh Lindong sebagai gantinya. Mereka segera melangkah maju dengan ekspresi suram dan berdiri di jalan Lindong. Lindong menatap dua individu yang tidak ramah ini. Dia terus berjalan ke depan, langsung menuju ke arah mereka berdua. Kamu mencari kematian. Kemarahan muncul di mata duo Chen Qing ketika mereka melihat tindakan Lindong. Saat mereka melangkah maju bersama, Yuan Power yang agung menekan ke ruang sekitarnya sampai meledak. Keduanya melemparkan telapak tangan mereka ke depan yang langsung menuju ke Lindong. Astaga, lampu hijau menyala di tubuh Lindong saat dia menembak ke arah mereka dalam garis lurus. Dia membiarkan angin telapak yang tajam dari duo itu mendarat di tubuhnya di tengah serangkaian seruan. Cah, namun, suara rendah dan dalam dari daging yang mengenai daging tidak muncul ketika angin telapak mendarat di tubuh Lindong. Sebaliknya, serangan telapak tangan duo Chen Qing langsung menembus tubuh Lindong. Gambaran akhir, ekspresi duo Chen Qing berubah drastis setelah mereka melihat serangan telapak tangan mereka melewati Lindong. Mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Lindong sudah muncul di belakang mereka dalam mode seperti hantu. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada kekurangan individu yang jeli di dalam gedung. Oleh karena itu, banyak dari ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi serius. Kecepatan Lindong telah jelas meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Faktanya, dia sangat cepat sehingga bahkan duo Chen Qing tidak dapat mendeteksinya. Aku khawatir kekuatan sesama ini harus lebih tinggi dari posisi ke-9. Beberapa orang diam-diam terkejut. Dari situasi saat ini, kekuatan yang dimiliki Lindong jelas melampaui peringkatnya. Paling tidak, bahkan individu peringkat ke-6, yang berada di atas Chen Qing,
pasti tidak dapat dengan mudah melewati mereka berdua. Benar-benar menarik. Satu lantai di atas, seorang pria berpakaian biru bersandar pada pilar dan mengamati pertarungan di bawah dengan penuh minat. Tangan pria ini putih berkilau dan ada simbol bercahaya aneh di pergelangan tangannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, tampaknya itu adalah segel manifestasi segudang putih. Dia cukup kuat. Selain itu, dia juga mahir dalam energi mental. Petik 2. Di samping pria berpakaian biru adalah seorang pria berpakaian abu-abu. Dia tampak biasa, tetapi matanya sangat cerah. Seseorang akan menjadi linglung dan pusing jika melihatnya terlalu lama. Bahkan jika trio Chen King bergabung, kecil kemungkinan mereka akan mendapat keuntungan dalam pertarungan melawan Lindong. Mereka telah bertemu yang sulit kali ini. Pria berpakaian biru itu tertawa. Pria berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut gedung. Namun, orang itu kemungkinan besar akan campur tangan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Huang Ling dan dia tidak akan membiarkan Lindong membunuh mereka. Juga, orang itu sepertinya mengingini posisimu kan. Kemungkinan dia akan menantangmu hari ini. Pria berpakaian biru itu dengan santai mengangguk. Orang itu akan melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam yang maju. Oh, pria berpakaian abu-abu itu mengangkat alisnya saat kejutan melintas di matanya. Sementara keduanya mengobrol, Lindong muncul di samping Huang Ling yang tampak menyedihkan. Dia menjentikkan jarinya saat angin spiral yang luar biasa tajam melesat ke arah dahi Huang Ling dengan kecepatan kilat. Telapak tangan Huang Ling menghantam tanah dan tubuhnya dengan cepat melesat ke belakang. Beberapa serangan telapak tangan dilepaskan saat dia mencoba memblokir serangan yang masuk itu. Swoosh! Tubuh Huang Ling telah melesat 100 kaki ke belakang ketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Matanya mengamati area itu dan dia tercengang saat menyadari bahwa Lindong secara misterius muncul di belakangnya. Mata Lindong acuh tak acuh saat tangannya membentuk bentuk pisau. Lampu hijau melonjak saat dia menebas udara dan tanpa ampun memotong Huang Ling. Sikap tangguh itu tidak memungkinkan Huang Ling untuk menghindar. Bila telapak tangan Lindong hendak memotong tubuh Huang Ling ketika matanya tiba-tiba mengeras. Kekuatan yang sangat mengejutkan menembak ke arah titik fatal di punggungnya dengan kecepatan kilat. Langkah kaki Lindong berhenti. Segera, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Lampu hijau menyala dan pukulannya membubarkan kekuatan sementara tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut bangunan di mana sosok yang memegang sebotol anggur duduk di pagar. Pria itu memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat Lindong. Tatapan di sekitarnya berbalik ke arah sosok yang memegang toples anggur pada saat ini. Ekspresi mereka berubah saat gedung yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 999, Tang Xinlian. Pria berpakaian coklat itu duduk di pagar dengan gaya acuh tak acuh, sambil memegang sebotol anggur. Dia bergoyang lembut dan menatap Lindong dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar memancar darinya. Semua orang di gedung itu menoleh untuk melihat pria itu. Ekspresi di beberapa mata mereka berubah dengan lembut sementara ekspresi mereka berubah serius. Semua tanda di atas menunjukkan bahwa pria ini bukanlah individu biasa. Kakak King Teng. Huang Ling yang tampak agak menyedihkan menatap pria itu. Ada kegembiraan liar yang melonjak di matanya saat dia buru-buru memanggil. King Teng. Hati Lindong bergetar sedikit setelah mendengar ini. Baru kemudian, dia menyadari latar belakang pihak lain. Keempat dalam daftar pemula, Illusion Demon King Teng. Pada saat ini, beberapa seruan rendah juga mulai menyebar dengan lembut ke seluruh gedung. Jelas, King Teng cukup terkenal. Faktanya, bahkan di sini, tempat yang dipenuhi oleh banyak ahli yang kuat, namanya masih membawa pencegahan yang cukup mengejutkan. Teman, kamu tahu batasmu bahkan jika kamu ingin memberi pelajaran kepada orang lain. King Teng menatap acuh tak acuh pada Lindong dan berbicara dengan suara samar. Saya tidak suka mencari masalah. Namun, saya tidak keberatan menghilangkan masalah jika mereka datang mengetuk pintu saya. Nada Lindong sama-sama acuh tak acuh dan dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena identitas pihak lain. Sedikit sombong, tetapi sekali lagi, Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Teng menoleh untuk melihat Huang Ling yang tampak berdarah dan menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, saya memiliki hubungan dengannya.
Mengapa Anda tidak meminta maaf padanya dan kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Apa yang kamu katakan? Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, kurasa tidak. Kalau begitu, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. King Teng bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Segera, dia berdiri di depan banyak pasang mata. Tubuhnya sedikit bergetar dan sepertinya ada ketajaman mengejutkan yang perlahan menyebar darinya. Semua orang mengangkat alis mereka setelah melihat ini. Sepertinya King Teng berencana untuk campur tangan dan membantu Huang Ling membalas dendam. Orang itu benar-benar memiliki jaringan yang luas. King Teng berjalan menuju Lindong. Aura agung naik dan menyapu dari dalam tubuh pembentuk seperti badai. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat King Teng, yang perlahan mendekatinya. Lampu hijau juga dengan cepat melonjak dari dalam matanya. Dia bisa merasakan bahwa King Teng cukup kuat. Bang! Langkah kaki King Teng berhenti sekitar 10 kaki atau lebih dari Lindong. Sepertinya bahkan udara di sekitarnya telah mengeras ketika langkah kakinya terdengar. Sepertinya kamu cukup cepat. Secara kebetulan, ini juga sesuatu yang menjadi spesialisasi saya. Saya ingin tahu siapa yang lebih cepat jika kita membandingkan kita berdua. King Teng tertawa ke arah Lindong. Mata Lindong tiba-tiba mengeras saat tawa King Teng terdengar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bang! Sebuah telapak tangan yang tajam tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Setelah itu membanting dengan kejam dan menyerang punggungnya dengan kecepatan seperti kilat. Desir, telapak tangan sekali lagi meleset. Setelah itu, tubuh Lindong perlahan menghilang. Dia sudah berada di belakang telapak tangan ketika dia muncul berikutnya. Setelah itu, kakinya dengan kejam mengayun ke depan dengan cara membelah gunung. Ledakan. Sebuah lengan muncul dan memblokir tendangan tajam Lindong. Angin yang mengejutkan menyebar dan kedua sosok itu mundur beberapa langkah. Kecepatan yang sangat cepat. Banyak ahli di dalam gedung menyaksikan kedua ahli bertukar pukulan dengan cara seperti hantu di depan mata mereka menjadi sedikit lebih serius. Itu karena mereka tidak berhasil menemukan serangan dari keduanya sebelumnya. Kamu sebenarnya bisa mengikuti kecepatanku. Menakjubkan, mata King Teng berisi ekspresi aneh saat ia menatap Lindong. Kecepatannya dianggap cukup luar biasa bahkan di antara 10 besar dalam daftar pemula. Namun, sepertinya Lindong juga berspesialisasi dalam aspek ini. Aku semakin penasaran sekarang. King Teng tertawa saat kegembiraan muncul di matanya. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan. Perkasa Yuan Power melonjak. Jelas, dia bermaksud menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Tangan Lindong perlahan mengencang setelah melihat ini. Ekspresi tajam juga muncul di matanya saat dia menatap King Teng. Kalian berdua, tempat ini digunakan oleh Flame Divine Hall saya untuk menyambut berbagai individu kuat dari seluruh dunia. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kalian berdua untuk bertarung di sini? Namun, suara seperti lonceng perak yang indah tiba-tiba terdengar di dalam tempat itu, saat keduanya akan menyerang lagi di tengah suasana yang tegang. Banyak pasang mata di dalam gedung dengan cepat bergeser ke arah suara itu. Mereka kemudian melihat sekelompok besar penjaga mengenakan baju besi merah cerah, tiba-tiba melonjak dari arah pintu masuk utama ke gedung. Kecantikan yang proporsional berdiri di depan para penjaga itu. Wanita itu mengenakan baju besi lembut berwarna merah, yang menempel kuat di tubuhnya. Itu menguraikan lekuk tubuhnya yang menyebabkan kilatan terang melintas di mata banyak orang di gedung itu. Rambut merahnya yang sedikit melengkung mencapai pinggangnya, menyebabkan dia tampak agak mempesona. Dia juga memiliki wajah yang sangat cantik, dengan alisnya seperti gambar dan kulitnya seperti salju. Wanita ini benar-benar menarik. Namun, ada aura heroik yang tidak kalah dengan pria di alisnya. Godaan yang ditimbulkan dari campuran aura heroik dan pesonanya jelas membuat hati banyak pria berdebar. Ah, orang penting telah muncul. Pria berpakaian biru di lantai atas tersenyum melihat sosok merah menyala ini, yang telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Perasaan tertarik melintas di matanya yang biasanya acuh tak acuh. Nenek kecil ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pria berpakaian abu-abu di samping juga membuka mulutnya. Nada suaranya mengandung kewaspadaan. Setelah keheningan singkat di tempat itu, banyak percakapan pribadi dengan cepat mulai menyebar. Kali ini, sepertinya topik pembicaraan berpusat pada kecantikan lapis baja merah. Hehe, dia pasti peri api, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall. Dia memang kecantikan yang luar biasa.
Dikabarkan bahwa dia adalah murid pertama Mo Luo dan dia sangat senang dengannya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menjadi penerus Flame Divine Hall di masa depan. Petik 2. Itu benar, siapapun yang terpesona oleh kecantikan ini pada dasarnya akan mencapai puncak dalam satu langkah. Bagaimana bisa pria biasa menjinakkan wanita seperti itu? Lindong sedikit terkejut saat melihat wanita cantik dan itu, setelah mendengar percakapan di sekelilingnya. Tidak disangka orang kedua dalam daftar rookie sebenarnya secantik ini. Haha, tidak disangka bahkan Nona Tang muncul, King Teng dengan cepat tertawa. Ekspresinya sedikit berubah di hadapan penampilan Tang Xinlian. King Teng, ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak seenaknya. Itu benar, apakah kamu sudah selesai bertarung? Tang Xinlian melirik King Teng dan tertawa dengan suara lembut. King Teng tertawa kering setelah melihat senyum Tang Xinlian. Dia berkata, karena Nona Tang telah berbicara, masalah hari ini secara alami akan berakhir di sini. Dia berbalik ke arah Lindong saat dia berkata. Dia mengangkat bahu. Kami kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk bertemu di kompetisi mendatang. Pada saat itu, saya akan merasakan kekuatan penuh Anda. Petik 2. Saya selalu siap untuk bertarung. Lindong tersenyum tapi dia tidak menyerah. King Teng menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya ke arah Huang Ling yang sangat tidak puas. Yang terakhir hanya bisa mengangguk setelah melihat ini. Karena bahkan Tang Xinlian telah muncul, itu wajar bahwa dia sebaiknya tidak menimbulkan masalah lagi. Lindong, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Gu Mengqi dan wanita lainnya mengepung Lindong. Mata indah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat dari sudut matanya, Tang Xinlian dengan lembut menggeser langkah kakinya dan berjalan ke arahnya. Tang Xinlian tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian di dalam gedung ini. Oleh karena itu, semua orang mengangkat alis mereka ketika mereka melihat bahwa dia tidak hanya gagal pergi setelah menghentikan pertarungan, dia telah memilih untuk berjalan menuju Lindong. Oleh karena itu, suara samar mereka mereda saat mata mereka melirik sebagian ke arah itu. Tang Xinlian berhenti di depan Lindong. Matanya yang cerah terfokus pada yang terakhir. Nona Tang, ada apa? Lindong merasa sedikit tidak nyaman karena tatapannya yang tak terkendali. Dia dengan cepat tertawa kering dan bertanya, apakah kamu itu Lindong? Tang Xinlian mengangkat alisnya yang indah dan bertanya, saya memang Lindong. Namun, saya tidak tahu apakah saya orang yang Anda bicarakan. Lindong menyipitkan matanya. Mengapa dia bisa mendeteksi nada tidak ramah dalam suara wanita ini? Bukankah ini pertama kalinya mereka bertemu? Tuan mengatakan bahwa kamu cukup kuat. Mata Tang Xinlian mengamati Lindong saat dia berbicara dengan nada agak cemburu, namun, saya tidak melihatnya. Lindong terdiam. Sepertinya wanita ini tidak senang dengan evaluasi yang diberikan Mo Luo padanya. Ikuti aku, Tuan ingin bertemu denganmu. Tang Xinlian meregangkan pinggangnya, yang bisa menyebabkan seseorang mengeluarkan air liur. Dia memberi Lindong senyum menyihir sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia meninggalkan Lindong gambar punggungnya yang tinggi kurus dan memikat. Babak 1000, air tenang mendalam. Saat Lindong menatap sosok memikat Tang Xinlian, dia merasa sedikit terkejut. Mo Luo benar-benar mendapat informasi yang baik. Baru beberapa saat sejak dia tiba di Fury Flame City, namun kehadirannya sudah terdeteksi oleh Mo Luo. Orang-orang kuat di sekitarnya juga memiliki ekspresi yang agak terkejut di mata mereka saat mereka menatap Lindong. Jelas, mereka tidak berharap dia berhubungan dengan Mo Luo. Ayo pergi. Lindong tersenyum berkata kepada wajah terkejut dari trio Gu Mengqi. Dia telah menciptakan keributan besar di sini. Karenanya, dia merasa khawatir meninggalkan mereka di tempat ini. Lindong mengangkat kakinya dan mengikuti Tang Xinlian setelah suaranya terdengar. Trio Gu Mengqi ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakangnya. Beberapa kebisingan menyebar dari gedung setelah kelompok itu pergi dengan cara yang menentukan. Kemungkinan mereka mencoba menyimpulkan hubungan antara Lindong dan Mo Luo. Ini benar-benar tidak terduga. Penatua Mo Luo sebenarnya ingin bertemu Lindong sendirian. Pria berpakaian biru di lantai atas berkata sambil mengamati pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Sepertinya Lindong ini bukan individu biasa, berdiri di sampingnya. Pakaian abu-abu itu menyuarakan pikirannya dengan nada serius. Pertunjukannya sudah selesai, ayo pergi juga. Sepertinya persaingan kali ini akan cukup menarik.
Daya pikat dari simbol leluhur petir benar-benar luar biasa. Pria berpakaian biru itu berdiri dan tertawa sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Setelah pertunjukan di gedung itu berakhir, suasana juga kembali semarak semula. Sesosok, yang terbungkus jubah hitam, makan dan minum di sudut yang tidak terlalu mencolok tanpa memperhatikan sekelilingnya. Sepertinya keributan sebelumnya di gedung itu gagal menarik perhatiannya. Lin Dong, suara yang tampaknya serak tiba-tiba terpancar dari balik jubah hitamnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sedikit. Sudut wajahnya terbuka di bawah jubah hitam. Namun, ada selembar kain hitam yang menutupi wajahnya dan itu membuatnya terlihat relatif misterius. Oh, apa dia sudah sampai? Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan mengeras. Dengan lembut menurunkan cangkir anggur di tangannya, dia langsung berbalik ke arah jendela gedung dan terbang keluar. Akhirnya, dia dengan cepat menghilang di langit malam. Lin Dong sekali lagi bertemu Mo Luo di aula besar yang megah. Yang terakhir tidak mengalami banyak perubahan selama 2 bulan ini. Namun, mungkin karena mereka berada di Flame Divine Hall, aura perkasa di alisnya tampaknya menjadi lebih padat. Saat Lin Dong mengikuti Tang Xinlian dan berjalan masuk, tatapan Mo Luo berubah sedikit terganggu saat dia melihat sosok muda yang tersenyum di wajahnya. Untuk sesaat, dia menjadi sedikit linglung, saat dia merasakan 2 energi yang sangat besar dan familiar di dalam tubuh Lin Dong. Mereka adalah simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur petir. Orang ini, kamu benar-benar berhasil. Sambil menghela nafas, Mo Luo perlahan berkata. Ini semua berkat tetua Mo Luo. Lin Dong menjawab dengan tulus sambil menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Meskipun Mo Luo telah menghalanginya dengan menantangnya untuk menerima 3 gerakan darinya, dia sangat menyadari dalam hatinya bahwa jika Mo Luo benar-benar tidak ingin dia mendapatkan simbol leluhur petir, terlepas dari dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan mampu untuk mengubah hasil akhir. Terlepas dari seberapa kuat kartu trufnya, itu tidak bisa menjembatani kesenjangan besar di antara mereka. Kamu bisa menerima 3 serangan dariku. Jika saya tidak menyerah, saya tidak akan punya tempat untuk menggantung wajah lama saya. Faktanya, King Zi dan yang lainnya bahkan mungkin mulai menertawakanku. Senyum muncul di Mo Luo. Dari kelihatannya, dia sangat puas dengan penampilan Lin Dong hari itu. Berdiri di sampingnya, Tang Xinlian menatap Lin Dong dengan mata penuh kecurigaan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lin Dong dapat menerima 3 serangan dari Mo Luo. Selanjutnya, dia jelas tentang karakter Mo Luo dan tahu persis mengapa dia menuju ke wilayah Laut Petir Surgawi. Oleh karena itu, dia pasti akan berhenti dalam masalah seperti itu. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Lin Dong berhasil menerima 3 serangan darinya. Jika berita tentang masalah ini ditransmisikan, peringkat Lin Dong di daftar pemula mungkin akan langsung melompat ke 3 besar. Lin Dong secara alami merasakan kecurigaan di mata Tang Xinlian. Terlepas dari itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Memutar kepalanya, dia bertanya, apakah senior King Zi ada di sini? Lin Dong selalu merasakan rasa hormat dan rasa terima kasih yang luar biasa dalam hatinya terhadap King Zi. Bagaimanapun, mengabaikan keterampilan naga terwujud surga hijau yang masih menuai manfaatnya, kebaikan dan bantuan yang ditunjukkan olehnya dengan menyelamatkan 3 bersaudara pada saat-saat terakhir di kota iblis unik adalah sesuatu yang akan selalu diingat Lin Dong. Dia belum tiba. Karena pentingnya rencana ini, kami harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Mo Luo menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Beralih untuk melihat Lin Dong, dia berbicara sambil tersenyum, apakah kamu di sini untuk mengambil esensi petir? Merasa canggung, Lin Dong menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada mengejek diri sendiri, jangan khawatir tetua Mo Luo, aku akan mengikuti aturan yang kamu tetapkan. Paling tidak, saya akan menunggu sampai kompetisi berakhir sebelum saya mengambil esensi petir. Petik 2. Jika kita mengikuti aturan, kamu harus menjadi juara untuk mengklaim esensi petir. Mo Luo menjawab dengan tawa hangat, sebelum melanjutkan untuk berbicara dengan suara yang dalam dan serius. Oh, Lin Dong sedikit terkejut. Kamu juga harus sangat menyadari rencana kali ini. Sebelum memikat Yimos yang benar-benar kuat, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa simbol leluhur Thunderbolt itu palsu, lanjut Mo Luo. Apa yang Penatua Mo Luo coba katakan? Menurut informasi yang kami peroleh, Yimos tidak akan dengan mudah menunjukkan diri. Oleh karena itu,
ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bersembunyi di dalam tubuh manusia, sebelum menggunakan metode biasa untuk memasuki kompetisi. Setelah itu, mereka akan mengalahkan semua orang dan mendapatkan simbol leluhur petir. Murid Lindong langsung berkontraksi saat dia mengingat trio Huo Yuan. Sepertinya ada yang disebut benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka dan benda-benda itu memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Jika bukan karena Lindong memiliki kekuatan dari dua simbol leluhur yang hebat, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh ketiganya. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi ini dan kami tidak dapat melakukan penyaringan yang terlalu ekstensif. Oleh karena itu, jika kita membiarkan orang-orang dengan Yimos bersembunyi di dalamnya untuk menjadi juara, keaslian simbol leluhur Thunderbolt akan terungkap, dan begitu juga rencana kita. Jika itu terjadi, sebagai hasilnya, tujuan kita untuk memancing Yimo kelas berat pasti akan gagal, kata Mo Luo dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, kita harus membiarkan manusia normal merebut juara, dan menggunakan ini sebagai dalih untuk memaksa Yimo yang bersembunyi di kegelapan untuk menunjukkan diri dan mencoba merebutnya. Kerutan samar muncul di dahi Lindong, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Memalingkan pandangannya ke arah Tang Xinlian yang idan memikat di sampingnya, dia berbicara, masalah seperti merebut juara, Nona Tang harus menjadi favorit. Memang, Xinlian memang memiliki kualifikasi untuk meraih juara. Namun, itu masih bukan jaminan. Mo Luo berbicara, sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, bibir Tang Xinlian berkedut. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Tidak ada jaminan. Mata Lindong melintas, sebelum menjawab dengan suara lembut. Apakah tetua Mo Luo tahu hal lain yang tidak kita ketahui? Tidak perlu meragukan kekuatan Tang Xinlian. Sebagai anggota peringkat kedua dalam daftar pemula, ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Faktanya, bahkan Lindong akan memiliki waktu yang agak sulit jika dia harus menghadapinya dalam pertarungan. Namun, Mo Luo masih mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menjamin kemenangan mereka. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan di balik kata-katanya? Pada saat ini, tatapan Mo Luo menjadi jauh lebih suram. Setelah merenung sebentar, dia menjawab dengan suara rendah dan dalam, saya menduga ada sesuatu yang salah tentang individu peringkat teratas dalam daftar pemula, orang tanpa wajah, Su Xiu. Tatapan Lindong langsung berkontraksi. Segera, dia mulai merenung dalam diam. Sepertinya standar kompetisi ini sedikit melebihi harapannya. Tuan, jika Su Xiu sangat bermasalah, saya khawatir bahkan Lindong tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tidak tahan lagi, Tang Xinlian berbicara. Dia tidak ingin terlihat lebih rendah dari Lindong di mata Mo Luo. Haha, tetua Mo Luo. Apa yang dikatakan Nona Tang memang benar. Jika dia tidak dapat menahan Su Xiu itu, saya khawatir itu akan menjadi tak tertahankan bagi saya juga. Saya hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan mereka? Lindong tahu bahwa gadis ini sombong dan arogan. Karenanya, dia segera menjawab sambil tersenyum. Di depanku, tidak perlu menyembunyikan dan menyembunyikan dirimu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menyembunyikan kekuatan sejati Anda dari saya? Mo Luo berhenti berkomentar. Lanjutkan untuk menatap Tang Xinlian, dia berbicara dengan suara yang dalam, ini adalah rencana penting dan saya tidak akan menerima perilaku kekanak-kanakan dari Anda. Merasa sedikit dirugikan, Tang Xinlian merengek. Namun, ekspresi menantang di matanya semakin tebal. Merasa tak berdaya, Lindong ragu-ragu sejenak. Sambil menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, dia berbicara, jika saya bertemu dengan Su Xiu itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Mendengar kata-katanya, Mo Luo akhirnya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Menepuk bagian belakang kursinya, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berbicara, selain itu, dari informasi yang saya peroleh, ada hal lain selain Su Xiu, yang harus kita perhatikan. Secara khusus, kita harus memperhatikan orang ini. Wei Hao, Lindong dan Tang Xinlian secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan menatap Mo Luo. Seseorang yang datang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur, dengan nama Hua Chen. Setelah mendengar itu, murid Lindong langsung berkontraksi.